Mertua beri kue basi untuk anakku saat kutitipkan anakku padanya. Namun mertua merasa aku memfitnahnya. Dan tiba-tiba anakku berkata, "Nenek bilang aku pembawa sial, Bu." Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Pukul 6.45. Matahari pagi belum sepenuhnya mengoyak selimut kabut, tapi kekalutanku sudah terang benderang di dalam rumah. Notifikasi email di laptopku menyala. Reminder, workshop UI UX Design Mastery, Grand Hotel Ballroom, pukul 9. Your final project will be critiqued by senior designers. Nafasku tersangkut. Hari ini, hari yang sangat penting untuk karir freelanceku sebagai desainer grafis yang sedang mencoba masuk ke dunia UI UX. Proyek akhir ini bisa membuka pintu klien-klien besar. Tapi, di meja dapur, teleponku juga baru saja berdering dengan kabar buruk. Mbak Sari, pengasuh Saka yang bisa diandalkan, sakit tipes mendadak dan harus istirahat total seminggu. Ayah, rengek Saka, lengket di sampingku sambil memegang ujung blazer yang baru kukenakan. Matanya mirip sekali dengan mata Darto, berbinar-binar dengan sedikit kecemasan. Ibu pergi lama. Hati ini serasa diremas. Aku berlutut, merapikan seragam merah putihnya. Ibu cari nenek, ya? Ibu titip Saka sama nenek sebentar. Ibu ada urusan kerja yang penting sekali. Nek Asih, bisiknya, dan nama itu saja sudah cukup membuat ekspresi lugunya sedikit muram. Dia mengenal nada suara, tatapan mata, dan jarak dingin yang diberikan nenek dari pihak ayahnya. Hubunganku dengan Bei Asih memang tidak pernah hangat. Baginya, aku adalah perempuan kota yang merenggut anak kesayangannya, Darto, dan mengubahnya menjadi suami yang, menurutnya, terlalu menurut istri. Mas Darto keluar dari kamar. Dasinya masih setengah jadi. "Gimana, Din?" "Gimana lagi, Dart?" Jawabku. Suaraku lebih tinggi dari yang kuinginkan. "Mbak Sari sakit. Pilihan kita hanya ibu atau aku batal workshop ini. Padahal, bayarnya non-refundable dan ini peluang emas." Darto mendekat, meletakkan tangan di pundakku. "Aku antar Saka ke ibu. Cuma beberapa jam, Din. Ibu pasti senang. Lagian, kan ada Tante Rina, adik Darto. Di sana juga katanya libur kantor hari ini." "Tante Rina di sana?" tanyaku, sedikit lega. Rina masih lebih bisa diajak bicara. Kenapa nggak bilang dari tadi? "Baru tadi malam ibu telepon bilang." "Jadi, bisa ya?" bujuk Darto. Aku menatap Saka, lalu jam dinding. Pukul 7. Harus cepat. "Baiklah. Tapi, pegang tangan Darto. Kamu antar, kamu tunggu sebentar, pastikan Saka betah. Dan kamu jemput tepat jam 1 siang. Jangan telat. Awas aja kalau telat," ancamku setengah bergurau, tapi di dalam, jantungku berdebar tak karuan. Perjalanan ke rumah mertua di kawasan yang lebih tua di kota itu terasa cepat sekaligus lama. Saka duduk di belakang, diam. Aku terus memberikan wejangan. "Saka, kalau mau pipis bilang ya. Kalau haus bilang. Makan yang diberikan nenek. Jangan nakal. Ibu telepon nanti." Dia hanya mengangguk. Jarinya meremas-remas tali ranselnya. Sampai di depan rumah Bei Asih yang selalu tertata rapi tapi terasa kaku. Dadaku berdebar kencang. Bei Asih sudah berdiri di teras, memakai kebaya sederhana, senyumnya tipis dan formal. "Ah, datang juga," katanya, lebih menatap Darto dan Saka daripada aku. "Mohon bantuannya, Bu," kataku sambil menundukkan kepala sedikit, berusaha merendahkan hati. "Benar-benar darurat. Saya harus ikut workshop ini." "Wah, workshop lagi. Ibu-ibu muda zaman sekarang sibuk sekali ya, sampai anak harus dititipkan," gumamnya. Suaranya terdengar halus tapi sengatan tajamnya terasa. Tangannya menarik Saka. "Mari, nak, sama nenek. Nenek ada kue." Saka menoleh kepadaku, matanya memohon. "Ibu. Ibu cepat balik, sayang. Ayah juga nanti jemput. Dengarkan nenek, ya." Aku mencium keningnya,
berusaha tidak meneteskan air mata. Darto membisikiku, "Tenang, Din. Aku tunggu sampai dia agak tenang dulu." Aku masuk ke mobil, menyetir pergi. Di kaca spion, aku melihat sosok kecil Saka berdiri di samping Bayi Asih. Semakin kecil, sementara Bayi Asih sepertinya sedang berbicara sesuatu padanya. Ada gumpalan rasa bersalah dan kekhawatiran yang mengganjal di tenggorokan. Sebuah bisikan halus di hati berkata, "Ini salah." Tapi kebutuhan akan pengakuan profesional, akan kemandirian finansial, dan investasi untuk masa depan kami, membungkam bisikan itu. Workshop itu dimulai tepat waktu, di ruangan ber-AC yang dingin. Namun, sepanjang presentasi pertama, pikiranku melayang ke sebuah rumah tua dengan seorang anak lelaki berusia 6 tahun dan seorang perempuan tua yang mungkin menyimpan lebih banyak kekecewaan daripada kasih sayang di hatinya. Aku baru saja menitipkan harta paling berhargaku pada sebuah ketidakpastian. Dan keputusan itu, seperti sepotong kue yang dibiarkan terlalu lama, akan segera menunjukkan rasanya yang sebenarnya. Ruang ballroom hotel mewah itu penuh dengan desis laptop dan bisikan serius. Suara pemateri, seorang desainer senior dengan portofolio mengglobal, menggema di sound system. User experience bukan sekadar warna dan tombol yang menarik. Ia adalah tentang rasa. Apakah pengguna merasa dihargai? Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka merasa aman? Kalimat itu menyelinap ke dalam benakku seperti pisau dingin. Aku mencoba memusatkan perhatian pada slide yang penuh dengan wireframe dan persona. Tetapi gambaran Saka yang terakhir kali menatapku dengan mata berkaca-kaca itu tak mau pergi. Apakah Saka merasa aman di sana? Pukul 10.30. Getar telepon di sakuku membuatku terkejut. Sebuah nomor yang kukenal. Rumah Bayi Asih. Darahku berdesir. Dia tidak pernah meneleponku di jam kerja kecuali dalam keadaan sangat darurat. Aku membungkuk, berusaha tak mengganggu peserta lain, dan menyelinap keluar dari pintu belakang ruangan. Koridor hotel yang sepi dan berlapis karpet tebal menelan langkah kakiku yang tergesa. Hello, Bu?" sapaku, mencoba menahan getar di suara. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas pendek-pendek, dan di kejauhan, suara televisi yang keras menyetel iklan jingle cerewet. Lalu, terdengar sebuah isakan kecil, teredam, seolah-olah mulut sedang ditutupi. "Saka?" bisikku, jantung berdebar kencang. "Nak, kamu di sana?" "Isya, Ibu." Suaranya samar, parau, dan penuh air mata, terpotong-potong. Lalu, terdengar suara gesekan kasar, seperti telepon direbut. Kemudian, klik. Bunyi sambungan terputus. Panik. Panik yang langsung menyebar seperti api di sekujur tubuhku. Aku menatap layar ponsel yang kembali gelap, paru-paru terasa kekurangan udara. Saka menangis. Dia memanggilku. Telepon diputus. Jemariku gemetar menekan tombol radial. Bunyi sambungan berdering sekali, 2 kali, 3 kali, lalu diangkat. "Ya, halo." Suara Bayi Asih datar, hampir tak bersahabat. Di belakangnya, suara televisi tiba-tiba jauh lebih pelan. "Bu, tadi Saka yang angkat? Kenapa dia nangis?" tanyaku, berusaha keras agar suaraku tidak terdengar menuduh. "Dia? Oh, iya tadi nangis sebentar. Nggak apa-apa. Minta ibunya aja. Anak manja, Dinda. Dulu Darto kecil nggak pernah segitunya." Jawabannya lancar, tapi terlalu cepat. Terdengar seperti narasi yang sudah dipersiapkan. "Tapi Bu," suaranya seperti tertekan. "Bisa saya bicara dengannya sebentar?" pintaku, mencoba menembus dinding dingin di seberang telepon. "Sudah, nggak usah. Baru saja tenang ini. Kalau dengar suara ibunya nanti nangis lagi. Repot. Dia baik-baik saja. Makan nasi padang yang kubeliin tadi habis. Nanti kasih kue lagi. Kau fokus saja kerja workshop MU biar tidak sia-sia." Ada sarkasme halus di kata-kata terakhirnya. Biar tidak sia-sia. Seolah keputusanku datang ke sini adalah sebuah pemborosan. "Bu, tolong." "Sudah ya, Dinda. Saya harus lihat cucian di belakang. Jangan khawatir berlebihan. Nanti Darto jemput kan? Sampai jumpa."
Tutup lagi-lagi. Dia yang memutuskan pembicaraan. Aku bersandar di dinding koridor yang dingin, tangan masih menggenggam erat telepon. Isakan Saka yang teredam itu terus berputar di kepalaku. Anak manja, katanya. Tapi naluriku sebagai ibu berteriak sesuatu yang lain. Isakan Saka tadi bukan isakan rengekan biasa. Itu adalah isakan ketakutan. Aku melihat jam. Pukul 10.45. Masih lebih dari 2 jam sebelum Darto menjemput. 2 jam yang tiba-tiba terasa seperti sebuah jurang waktu yang menakutkan. Aku mencoba menelepon Darto. Langsung masuk voicemail. Sedang meeting penting, Din. Ada apa? Pesan teksnya tadi pagi. Dia pasti sedang tak bisa diganggu. Kembali ke ruang workshop? Mustahil. Konsentrasiku sudah buyar. Kata-kata pemateri tentang rasa aman kini terasa seperti olok-olok pahit. Bagaimana bisa aku membicarakan rasa aman pengguna aplikasi ketika rasa aman anakku sendiri mungkin sedang terancam? Aku berjalan mondar-mandir di koridor yang sepi. Setiap keputusan terasa salah. Membatalkan workshop sekarang berarti mengorbankan peluang besar, uang yang sudah dikeluarkan, dan mungkin mengukuhkan anggapan Bei Asi bahwa aku tidak serius dan tidak bisa mengatur waktu. Tapi tetap di sini, dengan bayangan tangisan Saka di telinga, itu adalah pengkhianatan terhadap naluri keibuanku. Akhirnya, dengan langkah berat, aku memasuki kembali ballroom. Aku duduk di kursi. Tetapi pikiran dan hatiku telah melayang jauh ke sebuah rumah tua. Slide presentasi berlalu sebagai bentuk dan warna tanpa makna. Aku hanya menatap jam di dinding, menghitung setiap menit, setiap detik, dengan cemas yang menggerogoti. Telepon singkat itu telah mengubah segalanya. Ia bukan lagi sekadar gangguan. Ia adalah alarm. Sebuah tanda bahaya yang samar-samar, namun cukup kuat untuk mengoyak segala ilusi bahwa semua akan baik-baik saja. Kue yang dibeli, janji bahwa Saka sudah tenang, nada sarkastik Bei Asih. Semuanya berbaur menjadi satu awan gelap yang menggantung di atas kepalaku. Workshop ini, yang seharusnya menjadi puncak pencapaian, berubah menjadi penjara waktu. Dan di dalam hatiku, sebuah keyakinan mulai tumbuh. Ada yang sangat tidak beres terjadi pada anakku. Dan aku, ibunya, sedang tidak di sana untuknya. Pukul 13.15. Aku memacu mobil melewati batas kecepatan. Rasa bersalah dan kecemasan menjadi bensin yang membuatku tak peduli dengan lampu merah atau klakson protes. Workshop berakhir dengan samar-samar. Aku hanya ingat aku berjalan menghampiri pemateri dengan badan berkeringat dingin. Minta maaf karena harus segera pergi. Menyebut, darurat keluarga, dengan suara parau. Tatapannya campur aduk antara kasihan dan kecewa. Tidak ada waktu untuk peduli. Rumah Bei Asih tampak senyap dari luar. Kebun mawar depan rumah yang biasanya dipangkas rapi tampak ada beberapa tangkai yang patah, seperti terinjak. Jantungku berdebar kencang. Aku belum sempat membunyikan klakson, pintu pagu besi berderit terbuka. Saka melompat keluar, wajahnya pucat pasi. Seragam sekolahnya kusut dan ada sedikit noda kecoklatan di bagian depan baju yang dia coba usap-usap. Dia berlari, bukan berjalan, menuju mobil. "Ibu!" teriaknya, suaranya serak. Dia meraihku begitu aku keluar dari mobil, meringkuk seolah ingin menyatu, badannya gemetar halus. "Sayang, ibu di sini. Ibu di sini," bisikku berulang, mengecup rambutnya yang bau keringat dan sesuatu yang masam. Aku mendongak. Bei Asih berdiri di ambang pintu, tangan disilangkan di depan dada, wajahnya seperti patung yang dingin. Tak ada senyuman, tak ada sapaan. Aduh, sudah dibilang jangan dibesar-besarkan. Baru beberapa jam saja sama neneknya, langsung drama. Katanya, suaranya seperti tetesan air es. Aku berusaha menahan amarah yang mulai mendidih. Fokusku pada Saka. "Kenapa bajumu kotor, Nak? Kenapa mukamu pucat?" "Dia muntah sedikit tadi," sahut Bei Asih sebelum Saka buka mulut. "Makan kebanyakan. Padahal tadi lahap sekali nasi padangnya. Anak-anak memang suka tak tahu ukuran." Saka hanya memendam wajahnya di bahuku, tak berkata apa-apa. Dia seperti boneka kayu yang kehilangan sumbu. "Terima kasih, Bu, sudah menjaga Saka," ucapku,
Upaya terakhir untuk menjaga kesopanan yang tinggal seutas benang. Maaf merepotkan. Iya, lain kali kalau mau titip anak, jangan mendadak. Saya juga punya urusan. Tadi Rina juga keluar, jadi ya cuma saya sendirian. Capek. Lirihannya tajam. Dia tak mengajakku masuk, tak menawarkan air. Itu adalah pelepasan yang kasar. Aku mengangguk kaku, menuntun Saka yang lemas ke kursi belakang. Saat aku membuka pintu, mataku menangkap tas ransel Saka yang tergeletak di lantai rumah Bei Asih. Aku mengambilnya. Ringan. Di dalam mobil, Saka langsung tertidur, atau pura-pura tertidur. Nafasnya masih tersengal-sengal kecil. Aku menyetir dengan satu tangan yang lain meraih tas ranselnya di kursi penumpang depan. Setiba di rumah, aku membawa Saka yang lemas langsung ke kamar tidur. Kukelapkan badannya dengan waslap basah, mengganti bajunya dengan piyama. Dia bangun sebentar, memandangku dengan mata sayu, lalu tertidur lagi. Kelelahan yang bukan hanya fisik. Dengan hati berat, aku membuka tas ranselnya. Bekal makan siang yang kusiapkan pagi tadi, nasi, telur dadar, dan sayur, masih tersegel rapat. Tidak disentuh sama sekali. Dia bilang Saka lahap makan nasi padang. Lalu mataku tertuju pada sebuah kantong plastik kecil yang diikat karet. Di dalamnya, tersisa sepotong kue bolu. Warnanya sudah tak menarik, coklatnya pudar. Aku mengeluarkannya. Teksturnya keras ketika kusentuh. Aroma mentega yang seharusnya harum justru menguar bau tengik yang samar, dicampur dengan kelembapan yang tak sedap. Kue basi. Kemarahan yang sudah kuredam sejak tadi meluap sekaligus membeku menjadi sesuatu yang tajam dan dingin. Nasi padang? Kue basi. Muntah karena kebanyakan makan? Atau karena dipaksa makan sesuatu yang tak layak? Aku berdiri di dapur, menggenggam potongan kue itu erat-erat, sampai remah-remahnya menempel di telapak tanganku. Rasa khawatir tadi kini bertransformasi menjadi kemarahan yang membara. Ini bukan lagi tentang kesalahpahaman atau perbedaan pola asuh. Ini tentang kelalaian yang keji. Memberi cucu sendiri makanan basi, lalu berbohong tentangnya. Tanpa pikir panjang, karena emosi dan rasa lapar yang tertunda, aku membawa potongan kue itu ke mulutku dan menggigitnya. Sebuah tindakan pembuktian sekaligus penghukuman untuk diri sendiri. Keras. Benar-benar keras seperti batu. Rasa manisnya sudah berubah menjadi asam yang menusuk lidah. Aroma busuk yang samar tadi kini jelas terasa. Tanda-tanda fermentasi yang tak seharusnya. Aku memuntahkannya langsung ke tempat sampah. Mulutku terasa terkotori. Air mata akhirnya tumpah. Bukan air mata sedih, tapi air mata kemarahan yang murni. Dia memberi anakku sampah. Dan dia berbohong. Dengan sengaja. Potongan kue basi di tanganku itu bukan lagi sekadar makanan. Ia adalah bukti nyata dari penghinaan, kelalaian, dan mungkin sesuatu yang lebih gelap yang belum terungkap. Tangisan Saka di telepon, wajah pucatnya, baju yang kotor, dan bekal yang tak tersentuh. Semuanya berkumpul membentuk sebuah narasi mengerikan yang berpusat pada sepotong kue busuk ini. Aku menatap kue itu, lalu menatap arah kamar tidur di mana Saka terlepas dengan gelisah. Sebuah keputusan mengkristal di benakku. Aku tidak akan diam. Bei Asih tidak akan bisa lagi menyembunyikan kebusukannya di balik senyuman tipis dan kata-kata sarkastik. Aku akan konfrontasi. Dan kue basi ini akan menjadi saksi bisu pertempuran pertama yang akan mengubah segalanya. Potongan kue basi itu tergeletak di atas tatakan piring di meja dapur, seperti sebuah barang bukti kriminal yang hina. Bau masamnya yang samar menyebar di udara, memenuhi ruangan yang sepi. Aku masih menggigit lidah, rasa asam dan kemarahan yang pahit tertinggal di kerongkongan. Nafasku belum juga teratur. Setiap kali aku membayangkan Saka yang kecil, dengan mata polosnya, mungkin dipaksa atau dibujuk untuk memasukkan benda itu ke mulutnya, dada ini terasa sesak. Ini sudah melampaui batas. Melewati semua toleransi atas komentar-komentar sarkastik dan sikap dingin Bei Asih. Ini tentang keamanan fisik dan psikis anakku. Aku harus bicara. Sekarang. Aku mengambil telepon. Jemariku gemetar menekan nomor Bei Asih. Bukan Darto yang kuajak bicara dulu. Dia pasti akan coba meredakan, mencari jalan tengah. Tapi untuk ini,
Tidak ada jalan tengah. Aku harus mendengar penjelasannya langsung. Dan dia harus tahu bahwa aku tahu. Dering telepon terdengar panjang. Sekali, 2 kali. Aku membayangkan dia duduk di kursi goyangnya di ruang tamu yang selalu bersih namun terasa steril itu. Akhirnya diangkat. Halo. Suaranya datar, seolah sedang menerima telepon dari sales. Bu, ini Dinda, kataku, berusaha menjaga suara tetap rata meski jantung berdebar kencang. Oh, Dinda. Saka sudah sampai ya? Pasti langsung tidurkan. Habis tadi rewel seharian, katanya, tanpa basa-basi. Amunisi. Dia langsung menyerang dengan menyebut Saka, rewel. Aku menarik napas dalam. Iya Bu, sampai. Dan saya ingin bicara tentang sesuatu. Aku berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian. Tentang kue yang ibu berikan ke Saka. Dibawa pulang ya? Bagus, kan saya bilang ada kue. Sahutnya cepat, ada nada defensif yang mulai merayap. Bu, potongku, suaraku lebih tegas. Maaf sebelumnya. Tapi tentang kue itu basi. Keheningan. Hening yang berat selama 3 detik. Lalu, seketika, suara di seberang telepon berubah. Dingin yang tadi membeku menjadi lava yang meledak. Apa? Teriaknya, bukan bertanya, tapi memuntahkan kata itu. Kau bilang apa, Dinda? Saya bilang kue yang ibu berikan ke Saka itu kue basi. Bu, keras, baunya asam. Saya coba sendiri. Kalau ibu tidak punya makanan atau lupa membeli, lebih baik bilang. Saya akan bekali Saka dari rumah. Memberi anak kecil makanan basi itu bisa bahaya. Bu, bisa keracunan. Jangan berlebihan kamu. Suaranya nyaring, penuh kemarahan yang tersembur. Kue basi? Kue itu baru saja kubeli pagi tadi dari tukang kue langganan. Kau yang bagaimana lidahmu itu? Atau memang sukanya cari-cari kesalahan? Bu, ini bukan soal lidah. Ini fitnah, teriaknya memotong. Berani sekali kau menuduhku seperti itu. Aku, neneknya sendiri, mau meracuni cucuku? Dasar perempuan sensi. Selalu melihat yang buruk-buruk. Selalu merasa paling benar. Aku mencoba menahan diri, tapi suaraku juga mulai meninggi. Saya tidak bilang ibu meracuni, Bu. Tapi faktanya kuenya sudah tidak layak makan. Dan Saka sampai muntah. Dia muntah karena kebanyakan makan dan manja. Bukan karena kueku. Kau jangan mengarang. Atau jangan-jangan Saka yang buang kuenya terus bilang basi? Anak kecil sekarang pintar bohong. Didikan orang tuanya yang selalu menuruti. Kali ini, darahku benar-benar mendidih. Dia tidak hanya menyangkal, tapi menyerang balik dengan menuduhku sebagai ibu yang buruk dan menganggap Saka pembohong. Ibu, ini bukan cara berbicara yang... Tidak. Kau yang harus belajar cara bicara. Dinda. Menghina pemberian, menuduh mertua sendiri. Aku sudah berbaik hati menjaga anakmu yang rewel seharian. Bayaran apa yang kau berikan? Malah fitnah yang kau balas. Baik. Baik sekali. Aku mendengar nafasnya yang berat di seberang sana, penuh emosi yang meluap. Kau pikir aku tidak tahu? Kau sengaja cari gara-gara karena iri hubungan Darto dan aku dekat. Kau mau pisahkan aku dari anak dan cucuku. Tapi tidak semudah itu, Dinda. Bu, ini bukan tentang... Sudah. Aku capek mendengar omong kosongmu. Darto akan mendengar tentang ini. Biar dia tahu istrinya seperti apa. Istrinya yang tidak tahu terima kasih dan pendengki. Klik. Dia kembali memutuskan telepon dengan kasar. Suara sambungan terputus itu seperti tamparan keras di telingaku. Aku masih memegang telepon, tangan gemetar hebat, seluruh tubuhku bergetar oleh amarah, rasa tidak percaya, dan juga ketakutan. Dia memutar narasi. Aku yang menjadi antagonisnya, perempuan pendengki yang memfitnah mertua baik hati. Telepon bergetar lagi di tanganku. Aku kira Darto. Bukan. Itu Bei Asi lagi, tapi kali ini dia mengirim pesan singkat. Isinya pendek, tajam. Darto sudah saya telepon. Dia akan pulang dan kita akan bicara baik-baik. Bersiaplah. Aku melempar telepon ke sofa.
Tubuhku lemas. Ruangan yang tadinya terasa dipenuhi amarah kini terasa kosong dan dingin. Pertempuran langsung pertama itu telah usai dengan kekalahan telak. Dia lebih berpengalaman, lebih taktis dalam menggunakan kata-kata sebagai senjata. Aku hanya punya satu potong kue basi. Dia punya narasi panjang sebagai nenek yang disakiti. Aku berjalan pelan ke kamar Saka. Dia masih tidur, namun alisnya terkernyit, kadang kakinya menyentak. Mimpi buruk. Aku berlutut di samping tempat tidurnya. Air mata akhirnya mengalir deras. Bukan karena aku kalah bertengkar, tapi karena aku membawa Saka ke dalam medan perang ini. Dan karena kini aku tahu, ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini perang. Dan lawanku adalah seseorang yang tidak segan menggunakan kebohongan dan manipulasi untuk menang. Kue basi itu hanyalah pembuka. Aku harus menyiapkan diri untuk serangan yang lebih besar yang pasti akan datang saat Darto pulang. Buktiku harus lebih kuat dari sekadar kata-kata dan sepotong kue yang sudah hampir hancur di dapur. Pukul 18.47. Suara kunci berputus di pintu terdengar seperti guntur di keheningan rumah yang sudah tegang sepanjang sore. Aku duduk di kursi makan, tangan melingkari cangkir teh yang sudah dingin. Saka di kamar, kubujuk untuk bermain puzzle di lantai, tapi matanya seringkali melirik ke arahku. Waspada. Mas Darto masuk. Wajahnya seperti mencerminkan langit kelabu di luar. Lelah, muram, dan penuh beban. Dia meletakkan tas kerjanya dengan suara berisik, melepas sepatu tanpa kata-kata. Tatapannya menghindar saat bertemu mataku. Ia sudah tahu. Ibu meneleponmu. Ucapku, memecah kesunyian. Bukan sebuah pertanyaan. Dia mengangguk pendek, menghela napas panjang saat ia jatuh ke kursi di seberangku. Sepanjang jalan pulang. Hampir 1 jam. Aku bisa membayangkan. Banjir air mata yang dramatis, tuduhan yang ditiupkan, narasi tentang pengorbanan seorang nenek yang dihina oleh menantu yang tak tahu diri. Dan kau percaya semuanya. Din. Dia memijit pangkal hidungnya, sebuah gerakan khas saat dia sangat stres. Aku lelah. Benarkah kau harus menghadapinya seperti itu? Langsung menuduh ibu memberi makanan basi. Api yang sempat padam dalam diriku kembali menyala. Aku tidak menuduh, Darto. Aku menyatakan fakta. Aku ada buktinya. Itu kue basi. Keras, bau asam. Aku gigit sendiri dan langsung muntah. Suaraku meninggi tanpa kusadari. Din, suaramu. Dia melirik ke arah kamar Saka. Aku menurunkan volume, tapi intensitasnya tetap. Lalu Saka? Dia pulang dengan wajah pucat, bajunya kotor bekas muntah, bekalnya yang dari rumah tidak disentuh. Dan ibu bilang dia rewel seharian. Ada yang tidak beres, Dart. Katanya Saka memang muntah karena kebanyakan makan nasi padang yang dia belikan. Darto mencoba menengahi, suaranya seperti membaca skrip dari pihak lain. Dan soal kue, ibu bilang itu kue baru. Mungkin rasanya agak aneh karena mungkin bahannya beda. Atau mungkin Saka tidak suka lalu bilang basi. Anak-anak kan? Jangan, potongku. Sekarang benar-benar tidak bisa menahan diri. Jangan kau lanjutkan kalimat itu. Jangan kau bilang anak kita pembohong. Jangan kau permudah semua ini dengan menyalahkan lidahku atau imajinasi Saka. Aku tahu yang kualami. Aku tahu yang kulihat. Darto terdiam, wajahnya berkerut dalam konflik batin yang jelas terlihat. Dia terjepit. Di satu sisi, ibunya yang telah membesarkannya sendirian setelah bapaknya meninggal. Wanita yang selalu dia patuhi. Di sisi lain, istrinya dan anaknya yang jelas-jelas terluka. Ibu menangis di telepon. Din, ucapnya lirih, suaranya penuh rasa bersalah. Dia bilang kau berkata kasar, menuduh dia mau meracuni cucunya sendiri. Dia bilang kau pendengki dan memfitnah. Dia merasa diserang di rumahnya sendiri. Dan aku? Bagaimana dengan perasaanku? Suaraku tercekat. Bagaimana dengan perasaan Saka yang ketakutan? Kenapa air mata dan kata-kata ibu lebih berarti daripada fakta dan keadaan anak kita sendiri? Karena itu ibu, Din. Darto akhirnya meledak, berdiri dari kursinya. Aku tahu dia keras, tahu dia sulit. Tapi dia ibuku.
Dia tidak mungkin sengaja menyakiti Saka. Mungkin saja ada kesalahpahaman. Kenapa kau tidak bisa memberinya kesempatan untuk menjelaskan dengan kepala dingin? Karena dia tidak memberi kesempatan pada Saka. Teriakku, sekarang juga berdiri, berhadapan dengannya. Dia sudah menghakimi. Sudah memutarbalikkan fakta. Dan kau malah meminta aku yang menjadi lebih pengertian. Kau pulang ke sini dengan sudah memihak. Darto, itu yang menyakitkan. Kami terdiam, saling menatap dengan napas yang tersengal-sengal. Dinding yang selama ini kami jaga dengan susah payah dalam pernikahan kami retak dengan jelas malam itu. Dari balik pintu kamar, terdengar suara tangis kecil. Saka. Segera, amarah kami reda, digantikan oleh rasa bersalah yang lebih dalam. Aku bergegas ke kamar. Darto mengikuti dari belakang. Saka duduk di lantai di tengah puzzle yang berserakan, menangis dalam diam, tubuhnya menggigil. Ayah, ibu, jangan marah. Isaknya. Darto lebih cepat mendekat, merengkuh Saka dalam pelukan. Maaf, nak. Ayah dan ibu tidak marah. Kami hanya berdiskusi. Aku berlutut di samping mereka, hati hancur. Ibu minta maaf, sayang. Ibu janji tidak akan berteriak lagi. Tapi Saka menggeleng, menatap kami dengan mata yang begitu tua untuk usianya. Nek asih marah sama Saka ya? Karena Saka muntah. Pertanyaan itu menggantung di udara, menusuk langsung ke jantung persoalan. Darto menatapku, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat keraguan yang jelas di matanya. Keraguan akan versi cerita ibunya. Kenapa Saka muntah? Sayang? Tanya Darto, suaranya lembut namun tegang. Saka melihatku, seolah meminta izin. Aku mengangguk pelan. Dia menarik napas bergetar. Nenek kasih kue yang keras. Saka nggak mau, bilang nggak enak. Tapi nenek bilang makan, jangan manja. Terus. Dia ragu, tangisnya kembali mengguncang. Terus nenek pegang pipi Saka, lalu dorong kuenya ke mulut Saka. Saka nggak bisa nolak, terus muntah. Suara itu, jujur dan polos, mengguncang ruangan. Darto memandang putranya, wajahnya pelan-pelan berubah dari lelah menjadi pucat, lalu menjadi semacam kengerian yang dalam. Dia memeluk Saka lebih erat. Kenapa nggak bilang ke ayah tadi pagi? Bisik Darto, suaranya serak. Nenek bilang, jangan cerita ke siapa-siapa. Bilang nanti ayah marah sama Saka. Kalimat terakhir itu seperti pukulan telak. Darto menutup matanya, rahangnya mengeras. Saat dia membuka matanya lagi, ada kilasan air mata di sana. Dia menatapku, dan dalam tatapan itu, aku akhirnya melihat sekelumit pengakuan. Pengakuan bahwa mungkin sekali, ibunya telah melakukan kesalahan yang jauh lebih besar dari sekadar memberi kue basi. Badai pertengkaran kami mungkin telah mereda. Tapi badai yang jauh lebih besar, badai kepercayaan dan realita yang pahit, baru saja dimulai. Dan kali ini, pusarnya bukan lagi di dapur dengan sepotong kue, tapi di hati seorang ayah yang harus memilih antara kebenaran dari anaknya dan gambaran ideal tentang ibunya. Malam itu, untuk pertama kalinya, tampaknya Darto mulai meragukan benteng yang selama ini dia pertahankan mati-matian. Malam itu menggantung berat di atas rumah kami. Setelah Saka tertidur, kelelahan oleh tangis dan ketegangan, aku dan Darto duduk di ruang tamu yang diterangi hanya oleh lampu kecil meja sudut. Keheningan di antara kami bukan lagi diam yang penuh amarah, melainkan kesunyian yang hampa, seperti ruang setelah ledakan. Darto memegang secangkir kopi yang sudah dingin, menatap kosong ke arah gelap di luar jendela. Aku masih merasakan getar di ujung jemari, bekas gemuruh pertengkaran tadi. Tapi yang lebih mengusik sekarang adalah tatapan kosong Darto. Dia seperti orang yang baru saja melihat fondasi dunianya retak. Dart, aku memulai, suaraku serak. Aku butuh kamu percaya padaku. Dan pada Saka. Dia memalingkan wajahnya dariku, tetapi bukan dengan sikap menolak. Sepertinya dia takut menatapku. Aku mendengar apa yang Saka bilang, gumamnya pelan. Tapi itu sulit untuk diterima. Ibu, memaksakan makanan? Itu bukan dia. Orang berubah, Dart.
Atau mungkin kita tidak pernah benar-benar mengenal sisi lain seseorang, kataku, berusaha tidak terdaku menghakimi. Dia selalu bersikap dingin padaku. Tapi aku kira itu hanya masalah cemburu atau perbedaan generasi. Ini berbeda. Ibu itu keras, Din. Tapi dia menyayangi keluarganya. Setelah ayah meninggal, dia berjuang sendirian. Dia pasti tidak bermaksud. Kalimatnya terputus, seolah dia sendiri tak yakin bagaimana melanjutkannya. Aku mengambil napas dalam-dalam. Aku tidak tahu niatnya. Tapi yang aku tahu faktanya, Saka trauma. Dan trauma itu berawal dari kejadian di rumah ibumu hari ini. Kita tidak bisa mengabaikannya hanya karena sulit dipercaya. Darto akhirnya menatapku, matanya penuh pergulatan batin. Aku harus bicara dengan ibu. Langsung. Bukan lewat telepon. Dan apa yang akan kau tanyakan? Dia sudah menyangkal semuanya. Dia bahkan akan mengatakan Saka mengarang cerita. Kalau begitu, aku akan menanyakannya dengan cara yang berbeda, katanya, dengan nada yang tiba-tiba lebih tegas. Aku akan pergi ke sana sekarang. Sekarang? Sudah larut malam. Justru bagus. Dia tidak akan punya waktu untuk menyusun pembelaan. Dan aku harus melihat wajahnya ketika dia menjawab. Aku ragu. Kau mau pergi sendiri? Iya. Ini antara aku dan ibuku. Ini harus seperti ini dulu. Dia berdiri, mengambil kunci mobil. Jaga Saka. Aku akan segera kembali. Aku hanya bisa mengangguk. Saat pintu tertutup di belakangnya, keheningan rumah terasa lebih menyesakan. Aku berjalan ke kamar Saka. Dia tidur tidak tenang, bergerak-gerak, sesekali mengerang. Aku duduk di sisi tempat tidurnya, membelai rambutnya yang lembab. Ibu di sini, sayang, bisikku berulang-ulang, seperti mantra untuk menenangkannya dan juga diriku sendiri. Kurasa baru 10 menit berlalu ketika teleponku bergetar. Sebuah pesan dari Darto. Pulang. 15 menit. Jantungku berdebar kencang. Apa yang terjadi? Mengapa dia cepat sekali? Benar, tak lama kemudian, Darto kembali. Wajahnya bahkan lebih pucat dari ketika dia berangkat. Dia terlihat seperti kehilangan darah. Tanpa bicara, dia berjalan ke dapur, mengambil sebotol air mineral, dan meminumnya habis-habisan. Dart, panggilku pelan. Dia membalikkan badan, menyandarkan tubuhnya ke meja dapur. Aku tanya dia. Mulainya, suaranya datar, hampa. Tentang kue. Tentang Saka. Aku bilang Saka cerita kalau dia dipaksa makan. Dan dia tertawa, tapi itu adalah suara yang pahit dan kosong. Dia tidak menyangkal, Din. Udara di paru-paruku seakan tersedot keluar. Apa? Dia tidak menyangkal memaksanya. Ulang Darto, matanya berkaca-kaca. Dia bilang Saka memang terlalu manja. Dan sebagai nenek, adalah tugasnya untuk menguatkan cucunya. Memberinya pelajaran tentang menghargai makanan. Dia bilang kue itu memang agak keras, tapi bukan basi. Dia bilang Saka terlalu dramatis. Aku tak bisa berkata-kata. Pengakuan sebagian itu lebih mengerikan daripada penyangkalan total. Lalu tentang kata-kata, pembawa sial? Saka bilang dia dibilang begitu. Tanyaku, suaraku hampir tak terdengar. Darto memejamkan mata, seolah menahan rasa sakit yang fisik. Itu, dia menyangkal. Tapi, Din. Dia membuka matanya, dan di sana ada pecahan kaca dari ilusi yang hancur. Cara dia menyangkalnya. Marah. Berteriak bahwa aku memfitnahnya lebih keji lagi. Tapi, ada jeda. Sebelum dia marah. Ada sepersekian detik di matanya, seperti ketakutan ketahuan. Aku mengenali ekspresi itu. Dulu, saat aku kecil dan dia ketahuan berbohong soal nilai raporku pada ayah. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menstabilkan suaranya yang mulai bergetar. Aku tidak bilang aku yakin 100%. Tapi, malam ini, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti sedang berbicara dengan seorang asing. Seorang asing yang memakai wajah ibuku. Aku mendekatinya, ingin menghiburnya, tapi dia mengangkat tangan, menghentikanku.
Tidak, Din. Jangan dulu. Aku perlu memproses ini. Dia berjalan melewatiku, menuju kamar kerja kecilnya, dan menutup pintu. Aku terdiam di tengah dapur, sendirian. Kemenangan kecil karena Darto akhirnya mulai melihat kebenaran terasa pahit dan hampa. Karena kebenaran itu telah melukai suamiku dengan cara yang dalam. Dan karena aku tahu, meski Darto mulai meragukan ibunya, perang belum berakhir. Bi Asi sudah menunjukkan taringnya yang sebenarnya. Dia licik, dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia hanya akan mengubah strategi. Dan Saka, anak malang kami, adalah korban sekaligus saksi utama dalam perang dingin keluarga ini yang tiba-tiba menjadi sangat panas. Kebenaran dari mulut mungilnya telah meluncurkan batu pertama yang meruntuhkan tembok kepercayaan Darto. Sekarang, kami harus menghadapi reruntuhannya, dan memutuskan apa yang akan kami bangun di atas puing-puing itu. Pukul 22.17. Pintu kamar kerja Darto masih tertutup rapat. Sepotong cahaya remang-remang menyembul dari celah bawah pintu. Aku berdiri di luar, telapak tangan menempel di kayu yang dingin. Aku ingin mengetuk, ingin masuk dan memeluknya, ikut merasakan kegamangan yang pasti melandanya. Tapi aku menghormati ruang yang dia minta. Kami telah berkomunikasi dengan cara yang salah sepanjang sore ini. Sekarang, dia mungkin adalah bahasa yang paling tepat. Aku berbalik, kembali ke kamar Saka. Dia sudah tidur lebih tenang. Wajah bocahnya yang polos kembali menemukan kedamaian dalam pelukan mimpi. Aku duduk di lantai, punggung bersandar pada tepi tempat tidurnya, menatap langit-langit. Pikiran berputar kencang seperti roda gila. Dia tidak menyangkal memaksanya. Kalimat itu berdentum-dentum di kepalaku. Itu adalah pengakuan paling berharga sekaligus paling mengerikan yang bisa kami dapatkan malam ini. Bi Asi menganggap tindakannya wajar, sebuah pelajaran. Itu artinya, dalam pikirannya, dia tidak bersalah. Dan jika dia tidak merasa bersalah, dia akan melakukannya lagi. Mungkin dengan cara yang berbeda, mungkin dengan alasan yang lain, tapi intinya sama. Saka akan kembali menjadi sasaran, pendisiplinan, versinya yang kejam. Naluri keibuanku, yang tadi siang masih bercampur dengan amarah dan kekecewaan, kini mengkristal menjadi sesuatu yang keras, dingin, dan tegas. Sebuah garis batas harus ditarik. Tidak boleh samar. Tidak boleh ada tawar-menawar. Aku mendengar suara pintu terbuka. Darto berdiri di ambang kamar. Wajahnya masih pucat, tetapi matanya sudah lebih fokus, seperti seseorang yang baru saja membuat keputusan berat. Dia melihatku duduk di lantai, lalu menatap Saka yang tertidur. Perlahan, dia duduk di lantai di sebelahku. Bahu kami bersentuhan. Aku sudah memikirkannya, katanya, suaranya serak namun jelas. Aku menunggu. Din, apa yang ibu lakukan tidak bisa dibiarkan. Kalimat itu diucapkan dengan susah payah, seolah setiap kata harus dicabut dari akar keyakinan lamanya. Memaksa anak makan, apalagi dengan makanan yang meragukan. Itu salah. Dan sikapnya yang menyalahkan Saka, itu tidak bisa diterima. Dia memutar tubuhnya untuk menatapku langsung. Di matanya ada penyesalan yang dalam. Aku minta maaf. Karena tadi siang aku tidak langsung mempercayaimu. Karena aku meminta kamu untuk mengalah. Aku salah. Aku terjebak dalam pola lamaku, menjaga perdamaian dengan mengorbankan kebenaran. Air mataku menggenang. Pengakuan ini yang kutunggu-tunggu, tapi setelah datang, rasanya lebih menghancurkan hati karena melihat betapa sakitnya prosesnya bagi Darto. Kita harus bicara sebagai tim. Lanjutnya, tangannya mencari tanganku. Apa yang harus kita lakukan? Aku menggenggam tangannya erat. Kita tarik garis batas. Dart. Sebuah batasan yang jelas dan tidak bisa ditawar. Seperti apa? Aku menarik napas, menyusun kata-kata yang sudah kupersiapkan di kepala. Pertama, ibu tidak boleh lagi berada sendirian dengan Saka. Tidak untuk penitipan, tidak untuk kunjungan singkat, tidak untuk apapun. Selalu harus ada kita, atau orang dewasa lain yang kita percaya sepenuhnya, seperti Rina misalnya, yang mendampingi. Darto mengangguk perlahan. Setuju. Kedua, ibu harus meminta maaf. Bukan maaf ala kadarnya yang menyalahkan, salah paham.
Tapi maaf yang tulus, yang mengakui bahwa memaksakan makanan pada Saka adalah tindakan yang keliru dan tidak akan terulang. Dia mengerutkan kening. Aku tahu ibu. Memintanya mengakui kesalahan secara tulus, itu hampir mustahil. Kalau mustahil, kataku, suaraku tegas, maka hubungan antara dia dan Saka akan sangat dibatasi. Dia bisa melihat Saka di acara keluarga besar, dengan pengawasan kita. Titik. Tidak ada lagi kunjungan ke rumahnya, tidak ada lagi makan dari tangannya. Darto terdiam sejenak, memproses kerasnya ultimatum itu. Itu akan dianggap sebagai perang. Maka biarlah itu perang, jawabku, tak goyah. Ini bukan tentang menang atau kalah, Dart. Ini tentang melindungi Saka. Jika ibu benar-benar mencintai cucunya, dia akan berusaha melewati syarat ini, seberat apapun egonya. Jika tidak, aku tak menyelesaikan kalimatku. Implikasinya jelas. Dan kalau dia menolak, kalau dia malah mengadu ke keluarga besar, menceritakan versinya bahwa kita melarangnya bertemu cucu, kita akan punya kebenaran kita, kataku. Kita akan punya cerita Saka. Dan kita akan punya pilihan untuk membatasi interaksi dengan siapapun yang memilih memihak tanpa mendengar sisi kita. Garis batas ini, Dart, bukan hanya untuk ibumu, tapi untuk kita. Untuk menunjukkan pada diri kita sendiri bahwa kita adalah orang tua yang akan berdiri di depan bahaya untuk melindungi anak kita, sekalipun bahaya itu datang dari keluarga sendiri. Darto memandangku lama. Di matanya, aku melihat pergulatan terakhir antara anak laki-laki yang patuh dan seorang ayah yang harus memimpin keluarganya. Perlahan, keraguan itu mereda, digantikan oleh tekad yang sama kerasnya dengan tekadku. Baik, katanya, suaranya kini mantap. Kita akan bicara padanya besok. Bersama-sama. Aku akan yang memulai, dan aku akan yang menyampaikan garis batas itu. Dan aku akan berdiri di sampingmu, tambahku. Tapi ada satu hal lagi, Dart. Aku menatapnya dalam-dalam. Jika ibu menolak, jika dia memilih ego dan kendalinya atas permintaan maaf dan perubahan, dan jika kamu merasa tidak sanggup menjalani konsekuensi pembatasan itu, aku akan membawa Saka pergi. Sementara waktu, untuk memberimu ruang, dan untuk menjaga Saka. Darto terkesiap, wajahnya berkerut kesakitan. Jangan, Din. Jangan bicara tentang pergi. Aku tidak mau, Dart. Tapi aku harus mengatakan ini. Karena aku harus tahu bahwa kamu memilih kami. Bahwa garis batas ini adalah batu ujian. Bukan hanya untuk ibumu, tapi untuk komitmen kita sebagai orang tua Saka. Dia menarik tanganku, menekannya ke dahannya. Aku memilih kalian. Selalu. Hanya saja, butuh waktu bagiku untuk melihat dengan jelas di mana sebenarnya pilihanku harus diletakkan. Maafkan aku. Aku membiarkan air mata itu akhirnya jatuh. Air mata kelegaan, kesedihan, dan harapan yang rapuh. Kita akan menghadapinya bersama. Malam itu, garis batas telah ditarik di lantai kamar Saka. Sebuah garis tak kasat mata yang memisahkan masa lalu di mana kami berkompromi dengan ketidaknyamanan, dengan masa depan di mana keselamatan dan kenyamanan anak kami adalah hukum tertinggi. Besok, kami akan menginjakkan kaki di sisi baru garis itu, dan menghadapi konsekuensinya. Tapi untuk pertama kalinya sejak pagi tadi, aku merasa kami benar-benar satu tim. Dan itu memberikan kekuatan yang tak terduga. Esok harinya, langit kelabu seolah mencerminkan suasana hati kami. Janji untuk bertemu diucapkan dengan nada resmi melalui telepon singkat dari Darto ke ibunya. Kita perlu bicara, Bu. Serius. Kami akan datang jam 10. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Suara bayi ASI di seberang telepon terdengar datar. Ya sudah, datang saja. Perjalanan ke rumahnya terasa seperti prosesi menuju medan pertempuran. Saka tidak ikut. Dia kutinggal dengan Mbak Sari yang sudah merasa lebih baik, dengan instruksi ketat untuk tidak membuka pintu bagi siapapun. Di mobil, aku dan Darto hampir tidak berbicara. Tangannya sesekali meraih tanganku, memberikan tekanan singkat yang bermakna, kita bersama dalam ini. Rumah bayi ASI tampak lebih angker dari biasanya. Tirai jendela tertutup rapat, meski hari belum siang.
Dia membuka pintu sebelum kami sempat mengetuk. Dia sudah berdiri di teras, memakai kebaya sederhana, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya adalah topeng kesopanan yang sempurna, tapi matanya seperti batu kali yang dingin dan tajam. "Masuk," katanya pendek, lalu berbalik masuk tanpa menunggu. Ruang tamu terasa pengap. Dia sudah menyiapkan 3 cangkir teh di atas nampan, tapi tidak ada kue atau camilan lain. Sebuah pertanda. Kami duduk berhadapan. Dia di kursi tunggal yang seperti tahta, kami di sofa yang lebih rendah. Darto yang memulai, setelah meneguk seteguk teh untuk membasahi kerongkongannya yang kering. "Bu, kami datang kemarin membicarakan kejadian dengan Saka." Bei Asih mengangkat alisnya. "Ya, kejadian yang dibesar-besarkan itu." "Tidak dibesar-besarkan, Bu," potongku, tak tahan dengan nada merendahkannya. "Saka trauma. Dia menangis di malam hari." Dia memandangku, tatapannya seperti sinar laser yang dingin. "Anak kecil memang mudah menangis, Dinda. Terlalu dimanja." Darto menghela napas. "Bu, tolong. Ini bukan tentang siapa yang benar. Ini tentang apa yang terjadi. Saka bilang kamu memegang pipinya dan memaksanya makan kue yang tidak enak." "Memegang pipi?" Bei Asih terkekeh pendek, tidak lucu sama sekali. Aku mungkin menyentuh wajahnya. Itu kan wajar, menunjukkan kasih sayang. Dan kue itu tidak basi. Itu hanya agak keras. Aku ingin dia belajar menghargai makanan, tidak cengeng. "Apapun alasannya, Bu, memaksa anak makan adalah salah," tegas Darto, suaranya mulai tegang. "Kami tidak membesarkan Saka dengan cara seperti itu." Keheningan menggelantung. Bei Asih menatap cangkir tehnya, lalu mengangkat wajahnya. Ekspresinya berubah dengan cepat. Topeng marahnya melunak menjadi sesuatu yang mirip penyesalan, tapi terasa palsu, seperti lakon yang dipaksakan. "Ya sudah," ucapnya, suaranya tiba-tiba datar, tanpa emosi. "Kalau kalian dan Saka merasa tersakiti, ya aku minta maaf." Kalimat itu jatuh seperti batu. Bukan permintaan maaf, tapi sebuah pernyataan yang penuh dengan kata "merasa", mengisyaratkan bahwa luka itu hanya ada dalam kepala kami, bukan akibat tindakannya. Dia melanjutkan, dengan ritme yang sama datarnya, seperti membaca dari sebuah skrip yang tidak dia percayai. "Maaf kalau Saka merasa dipaksa. Mungkin caraku salah. Tapi maksud nenek baik, ingin mengajarkan disiplin. Kalian, sebagai orang tua muda, mungkin belum paham cara mendidik anak yang keras itu perlu." Permintaan maaf itu beracun. Ia menyelipkan pembenaran, menyalahkan kami, dan merendahkan pola asuh kami sekaligus. Bahkan, dia tidak mengakui bahwa kuenya bermasalah, hanya caranya yang mungkin salah. Darto menggeleng pelan, wajahnya kecewa. "Bu, ini bukan permintaan maaf yang kami harapkan. Kami ingin kamu mengakui bahwa memberi Saka kue yang sudah tidak layak dan memaksanya makan adalah kesalahan. Titik." Bei Asih menyipitkan matanya. "Jadi maafku tidak diterima? Sudah aku turunkan egoku, tetap saja tidak cukup? Atau?" Dia menatapku tajam. "Ini memang skenarionya, Dinda? Menghasut anakku dan cucuku untuk memusuhiku? Jangan-jangan Saka juga diajari untuk membesar-besarkan cerita?" Aku langsung mendesis, darah mendidih. "Jangan pernah menuduh seperti itu. Saka tidak diajari apapun. Dia anak yang jujur." "Anak kecil kan suka mengarang," ujarnya lagi, santai, seolah mengulang mantra pembenaran. "Apalagi kalau di rumahnya sering mendengar hal-hal yang tidak baik tentang neneknya. Itu terlalu jauh." Darto berdiri, wajahnya merah padam. "Cukup, Bu. Cukup. Ini bukan tentang Dinda atau tentang siapa yang menghasut. Ini tentang kamu yang tidak mau bertanggung jawab. Kalau ini caramu, maka kami akan mengambil tindakan." "Tindakan apa?" tantang Bei Asih, juga berdiri sekarang, sikap defensifnya kembali muncul. "Mau larang aku bertemu cucuku? Mau putus hubungan? Coba saja. Lihat siapa yang akan disalahkan keluarga besar. Lihat siapa yang akan dianggap durhaka." Konfrontasi itu mencapai puncaknya, panas dan penuh ancaman.
Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang di tengah badai. Aku berdiri di samping Darto. Tidak, Bu. Kami tidak mau memutus hubungan. Tapi kami akan membuat aturan baru. Untuk sementara waktu, Ibu tidak bisa bertemu Saka tanpa ada kami atau orang dewasa lain yang kami tunjuk yang mendampingi. Tidak ada penitipan. Tidak ada kunjungan tanpa pengawasan. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Dan itu akan berlaku sampai kami yakin Saka benar-benar aman dan Ibu bisa menghormati batasan kami sebagai orang tuanya. Bei Asih terdiam, napasnya memburu. Matanya berkeliaran dari Darto ke aku, seperti mencari celah kelemahan. Dia melihat keteguhan di wajah kami berdua, sebuah front persatuan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Akhirnya, dia menjatuhkan dirinya kembali ke kursinya, dengan gerakan yang dramatis, meletakkan tangan di dahanya. Baik, kalau itu yang kalian mau. Aku tidak punya pilihan, kan? Dikucilkan dari cucu sendiri oleh anak dan menantunya. Silakan. Permintaan maaf yang dipaksakan telah gagal. Perundingan telah berubah menjadi ultimatum. Dan ultimatum kami telah diberikan. Kami meninggalkan rumah itu dengan perasaan hampa. Kami menang, karena garis batas kami teguh. Tapi rasanya seperti kekalahan. Karena hubungan itu kini hanya tinggal formalitas yang pahit, digantung oleh seutas benang aturan dan ketidakpercayaan. Di mobil, Darto mengepalkan tangannya di kemudi. Dia tidak akan berubah, Din. Aku bisa melihatnya. Maafnya itu hanya alat. Aku menatap jalan yang dilalui. Iya, tapi setidaknya sekarang dia tahu aturannya. Dan kita tahu siapa dia sebenarnya. Dari sini, kita yang mengendalikan, bukan dia. Namun, ada kegelisahan yang lebih dalam. Jika Bei Asih bisa memalsukan air mata dan permintaan maaf dengan begitu mudah, apalagi yang akan dia lakukan untuk mendapatkan kembali kendali? Permintaan maaf yang palsu itu bukanlah akhir. Ia hanyalah gencatan senjata yang rapuh sebelum perang berikutnya dimulai. Dan perang berikutnya, kami harus lebih siap. Minggu-minggu setelah pertemuan tegang itu berjalan dengan ritme yang aneh. Ada kedamaian semu, tetapi di bawah permukaan, gemuruhnya masih terdengar. Aturan baru diberlakukan. Kunjungan ke rumah Bei Asih hanya pada akhir pekan, dengan kami berdua selalu hadir. Tidak ada lagi makanan yang diterima Saka langsung darinya tanpa kami periksa terlebih dahulu. Percakapan menjadi dangkal, seputar cuaca dan berita tetangga, menghindari topik apapun yang berpotensi membuka luka lama. Namun, sementara hubungan dengan Bei Asih memasuki fase gencatan senjata yang dingin, dampak sebenarnya justru mulai terlihat jelas pada Saka. Dan itu lebih mengkhawatirkan daripada semua drama dengan mertuaku. Itu dimulai dengan hal-hal kecil. Suatu malam, aku terbangun oleh suara tangis teredam. Kukira mimpi buruk. Tapi saat kubuka lampu, aku melihat Saka berdiri di tengah kamarnya, dengan celana piyama yang basah. Dia menangis terseduh-seduh, matanya penuh rasa malu dan ketakutan yang mendalam. Ibu, aku nggak sengaja. Dia belum mengompol sejak berusia 4 tahun. Aku tahu, sayang. Tidak apa-apa, bisikku, segera mengganti sprei dan piyamanya, memeluknya erat. Tapi di dalam hati, alarm berbunyi kencang. Kemudian, di taman bermain beberapa hari kemudian, biasanya Saka anak yang ramah, mudah bergabung dengan anak lain. Hari itu, dia hanya duduk di sampingku, menggenggam erat tanganku, menolak ajakan beberapa anak untuk bermain ayunan. Saat seorang kakek-kakek asing tersenyum padanya, dia langsung bersembunyi di belakang tubuhku, gemetar. Jangan, Bu. Aku takut. Ketakutannya tidak lagi spesifik pada Bei Asih. Ia telah menyebar menjadi kecemasan umum pada orang dewasa, terutama yang lebih tua. Yang paling menghancurkan adalah perubahan suasana hatinya. Saka yang biasanya ceria dan penasaran, sekarang mudah sekali murung atau marah. Ledakan emosinya datang tiba-tiba. Karena susu yang tumpah, karena sepatu yang sulit diikat, karena aku terlambat 5 menit menjemputnya dari sekolah. Tangisannya bukan lagi tangisan frustrasi anak kecil, melainkan jeritan panik yang dalam, seperti seseorang yang tenggelam. Darto juga memperhatikannya. Dia seperti selalu waspada.
ujarnya suatu malam saat Saka akhirnya tertidur. Seperti tentara yang menunggu serangan. Aku mengangguk, hati terasa teriris. Ini efek trauma, Dart. Itu bukan hanya tentang kue basi atau dipaksa makan. Itu tentang merasa tidak aman di tempat yang seharusnya aman. Di rumah neneknya sendiri. Kami mencoba berbicara dengan Saka, menenangkannya, meyakinkannya bahwa dia sekarang aman. Tapi kata-kata tampaknya tidak cukup. Rasa takut itu sudah bersarang di dalamnya, di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh pelukan dan janji kami. Kita butuh bantuan profesional, ucapku suatu sore, setelah menyaksikan Saka hampir meledak karena Darto tanpa sengaja membanting pintu mobil agak keras. Dia terkejut, lalu menangis histeris selama 10 menit. Darto awalnya ragu. Apa kita tidak bisa menanganinya sendiri? Mungkin hanya butuh waktu. Lihat dia, Dart. Dia menderita. Dan kita, dengan segala niat baik kita, tidak tahu cara menyembuhkan luka yang tidak terlihat ini. Kita butuh panduan ahli. Akhirnya, Darto setuju. Setelah bertanya-tanya dan mencari rekomendasi, kami menemukan seorang psikolog anak, Bu Rara, yang berpengalaman menangani trauma dan kecemasan pada anak. Pertemuan pertama hanya antara kami, orang tuanya, dengan Bu Rara. Dengan hati berat, kami menceritakan semua kejadian. Titipan yang terpaksa, telepon yang mengusik, kue basi, pengakuan Saka tentang dipaksa makan, dan permintaan maaf yang palsu dari Bayi Asih. Bu Rara mendengarkan dengan seksama, tanpa penghakiman. Yang pertama dan paling penting, ujarnya dengan suara lembut namun tegas, adalah kalian harus yakin bahwa apa yang dialami Saka adalah nyata dan dampaknya signifikan. Dari yang kalian ceritakan, Saka mengalami serangkaian peristiwa yang mengancam rasa amannya. Ditinggal di lingkungan yang asing dan dirasakan tidak bersahabat, mengalami kekerasan fisik ringan, dipaksa makan, dan yang mungkin paling beracun, kekerasan psikologis, disebut pembawa sial, dan dianggap pembohong. Dia menjeda, memastikan kami menyerap kata-katanya. Gejala yang muncul, mengompol, regresi emosional, kecemasan sosial, hypervigilance, adalah respons trauma yang klasik pada anak seusianya. Tubuh dan pikirannya masih dalam mode lawan atau lari, bahkan ketika ancaman langsung sudah tidak ada. Pertemuan berikutnya melibatkan Saka. Aku khawatir, tapi Bu Rara pandai membangun koneksi. Ruang konsultasinya penuh mainan, dan dia membiarkan Saka bermain sambil perlahan-lahan mengajaknya bercerita. Tidak langsung tentang neneknya, tapi tentang perasaan takut, marah, dan sedih. Beberapa sesi kemudian, Bu Rara meminta kami bergabung di menit-menit terakhir. Wajahnya serius tapi penuh empati. Saka sudah mulai bercerita, ucapnya. Dia menggambarkan perasaan, terjebak, dan tidak bisa bicara saat di rumah neneknya. Dia juga menyebutkan rasa bersalah. Bersalah? Tanya Darto, bingung. Kenapa dia yang bersalah? Karena dalam pikiran anak-anak, mereka sering merasa merekalah penyebab masalah. Apalagi ada kata-kata yang diucapkan, seperti pembawa sial. Itu bisa diinternalisasi. Dia mungkin merasa, kalau saja dia tidak lahir, atau tidak rewel, atau mau makan kuenya, maka semua akan baik-baik saja. Itu beban yang sangat berat untuk anak seusianya. Aku menahan isak. Betapa sakitnya membayangkan anakku memikul beban seperti itu sendirian. Bu Rara kemudian memberikan kami laporan tertulis awal. Isinya jelas dan profesional, mendokumentasikan gejala-gejala Saka, diagnosis sementara, anxiety disorder akibat trauma, dan rencana terapi. Yang paling penting, di bagian kesimpulan, tertulis, gejala-gejala yang muncul pada klien konsisten dengan pengalaman traumatis yang diceritakan oleh orang tua dan klien sendiri. Diperlukan lingkungan yang sangat suportif dan bebas dari sumber trauma untuk proses pemulihan. Saat kami meninggalkan kantor Bu Rara dengan laporan itu di tangan, rasanya seperti memegang sebuah senjata sekaligus sebuah beban. Senjata, karena ini adalah bukti nyata, netral, dan profesional bahwa Saka benar-benar terluka. Ini bukan lagi kata-kata kami melawan kata-kata Bayi Asih. Ini adalah fakta medis. Beban, karena laporan itu mengukuhkan betapa dalamnya luka yang diderita putra kami. Dan itu adalah tanggung jawab kami untuk membantunya pulih.
Kita harus perlihatkan ini pada ibu, ujar Darto, suaranya tegang. Iya, jawabku. Tapi bukan untuk menghakimi, tapi untuk menunjukkan konsekuensi. Agar dia mengerti ini bukan sekadar Saka manja. Ini nyata. Laporan psikolog itu tidak akan menyembuhkan Saka. Tapi ia menjadi mercusuar kebenaran dalam kabut penyangkalan dan manipulasi. Ia adalah peta yang menunjukkan seberapa jauh kami harus berjalan untuk membawa anak kami kembali ke cahaya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kami tidak lagi berjalan dalam gelap. Kami memiliki panduan, sekalipun jalan yang harus dilalui masih panjang dan terjal. Dampak yang tersembunyi kini telah terungkap, dan dengan itu, datanglah tanggung jawab yang tidak bisa lagi kami abaikan. Sementara kami fokus pada pemulihan Saka dan mempertahankan benteng ketat di sekitar hubungan dengan Bayi Asih, kehidupan di lingkaran sosialnya berjalan seperti biasa. Atau, begitulah kelihatannya. Aku mulai menangkap bisik-bisik itu secara tidak sengaja. Saat arisan bulanan ibu-ibu kompleks Bayi Asih yang kebetulan diadakan di rumah tetangga yang dekat dengan kami. Aku datang karena diajak ibu-ibu lain, dan merasa perlu menjaga penampakan normal. Di tengah obrolan tentang resep dan anak-anak, nama Bayi Asih melayang. Ibu Asih itu, bisnis kue keringnya masih jalan ya? Tanya seorang ibu baru. Ibu Tuti, tetangga lama yang terkenal blak-blakan, mengerutkan kening. Jalan sih jalan, tapi sepi. Dulu lumayan laris waktu awal-awal. Sekarang, ya gitulah. Katanya kuenya enak-enak, sela ibu yang lain, tapi nadanya datar. Ibu Tuti menurunkan suaranya, meski masih cukup terdengar olehku yang duduk tak jauh. Enak sih relatif. Tapi Bu Asih itu, pelit sama bahannya. Pernah aku pesan nastar. Isi selainya dikit banget, adonannya juga keras. Terus harganya nggak mau nego. Bilangnya, kualitas premium. Yang beli cuma tetangga dekat yang kasihan atau yang nggak enak hati. Kupingku langsung tajam. Aku selalu tahu Bayi Asih punya usaha kecil-kecilan kue kering untuk lebaran dan hari raya lainnya. Dia sering menyombongkannya di depan keluarga, tentang pesanan yang banyak sekali, sampai dia kewalahan. Tentang pujian dari pelanggan yang langganan dari luar kota. Itu adalah salah satu kebanggaannya, bukti bahwa dia wanita tangguh dan mandiri. Terus, katanya kemarin ada yang komplain ya, bisik ibu lainnya. Ibu Tuti mengangguk sambil menyeruput teh. Iya, Bu Yati dari ujung kompleks. Pesan kastengel sekilo. Katanya rasanya tengik. Kayak menteganya sudah lama. Dikomplain baik-baik, malah dibalas kalau itu karena dia pakai mentega impor yang aroma khas. Dan Bu Yati yang lidahnya, deso, nggak bisa bedain. Ya ampun, Bu Yati kan dulu juru masak di hotel. Mana mungkin nggak tahu. Tawa kecil riuh di antara mereka. Waduh, kalau dikasih tahu salah malah diserang balik sih. Nah, itu. Akhirnya ya, pelanggan pada kapok. Sekarang yang pesan cuma yang belum tahu atau yang benar-benar nggak punya pilihan. Padahal, kalau mau jujur dan perbaiki kualitas, bisa maju usahanya. Tapi kan, egonya. Obrolan beralih ke topik lain. Tapi kata-kata Ibu Tuti itu mengendap di pikiranku. Pelit bahan. Kualitas turun. Ego tinggi, menyalahkan pelanggan. Itu adalah pola yang terlalu mirip. Sama persis dengan cara dia menangani masalah kue basi dengan Saka. Menyangkal, menyalahkan orang lain, Saka yang manja, lidahmu yang aneh. Dan bersikeras bahwa dia yang paling tahu tentang kualitas kue baru, maksud nenek baik. Kesombongan itu bukan hanya sikap pribadi. Itu adalah filosofi yang meracuni hubungannya dengan orang lain, bahkan dengan bisnis kecilnya sendiri. Dia membangun citra sebagai ahli pembuat kue yang produknya premium. Dan ketika realita, kue basi, kue tengik, tidak sesuai dengan citra itu, yang disalahkan adalah realitanya, bukan citranya. Rasa penasaranku tergelitik. Di lain kesempatan, saat mengantar sesuatu ke rumah salah satu sepupu Darto yang cukup dekat, aku menyelidiki lebih jauh. Oh, usaha Tante Asih, kata sepupu itu, Melati. Dulu aku sering bantu jualin online. Tapi berhenti deh. Kenapa? Melati menghela napas. Banyak komplain. Kuenya rapuh. Kadang ada yang sudah pecah dalam kemasan. Aku yang disalahin soal packnya. Terus,
Ada yang bilang rasanya aneh. Menteganya kayak berminyak gitu. Aku sampaikan ke tante. Dia marah. Bilang aku tidak profesional dan merusak nama baik usahanya. Ya udah, aku berhenti saja. Capek hati. Dia tidak pernah cek ulang kualitas bahannya. Kata orang yang pernah bantuin di dapur, dia suka pakai bahan yang hampir kadaluarsa atau yang diskon gede. Katanya, kan nanti dipanggang lagi, mati kumannya. Ya Allah, kan ngeri. Melati menggeleng. Tapi jangan bilang-bilang aku yang bilang ya, Mi. Nanti aku yang dimusuhin. Aku berjanji tidak akan menyebar. Tapi puzzle itu semakin lengkap. Bisnis kue Bei Asih adalah cerminan dari dirinya. Tampak cantik dan meyakinkan dari luar, tetapi di dalamnya ada penghematan yang berlebihan, pengabaian kualitas, dan ketidakmampuan total untuk menerima kritik. Kesombongannya adalah benteng yang menutupi kebusukan. Ini menjelaskan banyak hal. Mengapa dia begitu tersinggung dengan tuduhan kue basi? Karena itu menyerang tidak hanya citranya sebagai nenek, tetapi juga citra profesionalnya yang sudah rapuh. Mengapa dia lebih memilih memfitnahku dan menyalahkan Saka daripada sekadar mengakui bahwa kue itu mungkin sudah lama? Karena pengakuan itu akan membuka pintu bagi keraguan atas segala sesuatu yang dia klaim, termasuk kehebatan bisnisnya. Aku membagi temuan ini pada Darto suatu malam. Dia mendengarkan dengan wajah muram. Jadi selama ini, pujian-pujiannya tentang bisnis yang laris, pesanan yang menumpuk. Itu mungkin kebohongan. Atau setidaknya pembesaran yang sangat jauh dari kenyataan, simpulku. Dia hidup dalam ilusi yang dia ciptakan sendiri, Dart. Dan siapapun yang mencoba menunjukkan kenyataan padanya, akan dianggap musuh. Darto mengangguk pelan. Seperti yang kita alami. Tepat. Kita bukan pengecualian. Pelanggannya, tetangganya, bahkan Melati yang membantunya, semua mengalami hal serupa. Polanya sama. Pengetahuan ini tidak membuatku merasa menang. Justru membuatku sedih. Betapa menyedihkan hidup dalam kepongahan yang begitu tipis, yang setiap saat bisa runtuh oleh sepotong kue basi atau komplain pelanggan. Tapi rasa sedih itu cepat tergantikan oleh kewaspadaan. Jika dia bisa membohongi begitu banyak orang tentang bisnisnya, dan menghadapi kritik dengan serangan balik yang begitu ganas, maka dia tidak akan tinggal diam menghadapi kekalahan dalam masalah Saka. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu untuk membalikkan keadaan, untuk mengembalikan citra dirinya yang semuarga. Laporan psikolog Saka ada di tangan kami. Dan sekarang, kami juga memahami pola pikir lawan kami dengan lebih jelas. Dia adalah seorang wanita yang terperangkap dalam kebanggaan palsu, yang akan melakukan apa saja untuk melindunginya, bahkan jika harus mengorbankan kenyataan, hubungan, dan kesejahteraan cucunya sendiri. Bisnis kuenya yang sepi dan penuh komplain adalah karma kecil yang mulai mengetuk pintunya. Tapi karma yang sesungguhnya, karma atas apa yang dilakukannya pada Saka, masih tertunda. Dan aku merasa, dengan semua informasi baru ini, kami harus bersiap. Karena ketika seseorang terpojok oleh kebenaran mereka sendiri, mereka bisa melakukan hal-hal yang tak terduga. Ketenangan yang rapuh itu bertahan hampir sebulan. Kami berpikir, mungkin garis batas kami sudah cukup jelas. Atau mungkin laporan psikolog yang secara tidak langsung sampai ke telinga Bei Asih, dari omongan Darto pada tantenya yang lain, telah membuatnya berpikir ulang. Kami salah. Karma tidak datang dari arah yang kami duga, dan skalanya jauh lebih besar dari sekadar bisnis kue yang sepi. Suatu sore, telepon rumah berdering keras. Darto yang mengangkat. Dari perubahan ekspresi wajahnya yang tiba-tiba tegang, aku tahu ini bukan telepon biasa. Siapa? Laporan resmi? Untuk ibu, suara Darto meninggi. Baik, kami akan ke sana. Dia menutup telepon, wajahnya pucat. Itu Pak Lurah. Ada laporan resmi dari keluarga Sukamto ke puskesmas dan kelurahan. Katanya anak mereka, yang berusia 8 tahun, dirawat di puskesmas dengan gejala keracunan makanan. Muntah-muntah, diare, demam. Mereka menyebutkan kue kering dari ibu sebagai satu-satunya makanan aneh yang dikonsumsi anak itu sebelum sakit. Keluarga Sukamto, tanyaku, mencoba mengingat. Keluarga di perumahan mewah sebelah kompleks ibu. Bapaknya pengacara, istrinya dokter. Mereka bukan orang sembarangan.
Dan mereka tidak main-main, langsung laporkan secara resmi. Ini buruk. Sangat buruk. Anaknya bagaimana? Sudah stabil, tapi masih diobservasi. Mereka marah besar. Mau proses hukum kalau perlu. Darto menarik napas dalam-dalam. Pak Lurah minta kita sebagai keluarga terdekat untuk datang dan mungkin membantu menengahi sebelum masalahnya melebar. Saat kami tiba di kantor kelurahan, suasana sudah panas. Keluarga Sukamto, bapak dan ibu dengan wajah masam, sudah duduk. Di seberang mereka, Bayi Asih duduk sendiri. Wajahnya untuk pertama kalinya aku lihat benar-benar tak berdaya, campuran antara marah dan ketakutan. Namun, ketakutan itu tampak lebih dominan. Pak Lurah, pria separuh baya yang bijaksana, membuka pertemuan. Ini masalah serius. Keluarga Sukamto melaporkan bahwa anaknya, Adit, sakit setelah mengonsumsi kue kering dari Ibu Asih. Mereka membawa sampel kue yang tersisa, dan dari pemeriksaan cepat puskesmas, ditemukan indikasi bakteri coliform yang melebihi batas, biasanya terkait dengan bahan telur atau susu yang tidak higienis atau sudah kadaluarsa. Ibu Sukamto, seorang wanita dengan tatapan tajam, langsung menyambar. Kami pesan kue untuk arisan. Diberikan kemarin pagi. Sorenya Adit mulai sakit. Kami sudah cross-check. Hanya kue itu yang dia makan sendiri sepulang sekolah. Dan ini bukan kali pertama ada yang komplain soal kualitas kue ibu. Kan? Dia menatap sekitar, seolah menantang penyangkalan. Bayi Asih mencoba membela diri, tapi suaranya kehilangan ketegasannya yang biasa. Saya jamin bahan-bahan saya segar. Mungkin anak bapak ibu makan yang lain. Tidak ada, sahut Bapak Sukamto, suaranya berwibawa. Dan kami sudah minta tetangga yang juga pesan kue dari ibu untuk diperiksa. 2 bungkus lainnya juga menunjukkan kadar air tinggi dan bau yang tidak sedap. Ini jelas masalah di produksinya, Ibu Asih. Pak Lurah menghela napas. Ibu Asih, ini bisa berurusan dengan BPOM dan hukum pidana terkait pangan yang tidak memenuhi syarat keamanan. Apalagi sampai ada korban sakit. Keluarga Sukamto bisa menuntut ganti rugi material dan imaterial yang besar. Bayi Asih terlihat semakin ciut. Matanya melirik ke arah Darto, memohon. Sekarang, keluarga Sukamto bersedia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dulu, dengan syarat-syarat. Pak Lurah melanjutkan. Pertama, Ibu Asih harus menarik semua produknya yang masih beredar dan mengumumkan penarikan tersebut. Kedua, membayar biaya pengobatan dan kompensasi yang disepakati. Ketiga, menandatangani pernyataan bahwa usaha kue keringnya berhenti beroperasi sampai ada sertifikasi kelayakan dari Dinas Kesehatan. Berhenti beroperasi, teriak Bayi Asih, seolah mendengar vonis mati. Itu sumber penghasilan saya. Dan kesehatan anak orang lain adalah nyawa. Ibu, balas Ibu Sukamto dingin. Pilihannya, selesaikan dengan baik sesuai syarat kami, atau kita ke ranah hukum. Percayalah, biaya pengacara dan denda nanti akan jauh lebih besar daripada sekadar mengganti biaya berobat anak saya. Bayi Asih terdiam, dadanya naik turun. Dia terjepit, dan dia tahu itu. Akhirnya, dengan suara serak, dia bertanya, berapa biaya yang diminta? Angka yang disebutkan keluarga Sukamto membuatnya tercekat. Itu jumlah yang sangat besar, hampir setara dengan keuntungan bisnisnya selama setahun. Jikapun bisnisnya benar-benar sesukses yang dia klaim. Dia kembali menatap Darto. Darto, anakku, ibu tidak punya sebanyak itu. Itu adalah pengakuan implisit bahwa bisnisnya tidak semakmur yang selalu dia gembar-gemborkan. Darto menatap ibunya, dan di wajahnya aku melihat pertempuran antara rasa kasihan dan rasa keadilan. Dia masih marah pada ibunya atas apa yang terjadi pada Saka, tapi ini adalah ibunya yang sedang terpojok. Pak Lurah, Bapak Ibu Sukamto, Darto akhirnya berbicara, suaranya tenang namun penuh wibawa. Kami sebagai keluarga memahami kemarahan dan kekecewaan Bapak Ibu. Apa yang terjadi pada Adit sangat disayangkan dan tidak boleh terulang. Kami akan memastikan Ibu memenuhi semua syarat yang diajukan. Darto, bisik Bayi Asih, terkejut. Darto melanjutkan, tanpa memandang ibunya. Namun, mengenai kompensasi, bisnis Ibu memang kecil.
Jumlah yang Bapak Ibu sebutkan mungkin sulit dipenuhi sekaligus. Apakah bisa dilakukan penjadwalan pembayaran? Atau kita hitung ulang biaya real pengobatan dan kehilangan yang wajar? Negosiasi alot berlangsung. Aku hanya diam, mengamati. BI Asih kini benar-benar kehilangan taringnya. Dia hanya bisa duduk, sesekali mengeluh, tetapi tidak lagi bisa menyangkal fakta yang telanjang di depan matanya. Kuenya membuat orang sakit. Akhirnya, kesepakatan tercapai. BI Asih harus membayar separuh dari jumlah awal dalam seminggu, dan sisanya dicicil dalam 3 bulan. Dia juga harus menarik semua produknya dan menutup usahanya untuk sementara. Pernyataan tertulis akan dibuat dan ditandatangani di kelurahan besok. Pulang dari kelurahan, kami mengantar BI Asih yang terlihat 10 tahun lebih tua. Di depan rumahnya, dia memegang lengan Darto. "Anakku, tolong. Ibu tidak punya uang sebanyak itu. Tolong talangi dulu. Ibu akan kembalikan." Darto memandang ibunya dengan tatapan yang sangat kompleks. Ada kasihan, tetapi juga kekecewaan yang mendalam, dan sebuah tekad baru. "Tidak, Bu," katanya dengan lembut tapi tegas. "Ibu harus bertanggung jawab atas kelalaian ibu sendiri. Aku bisa bantu ibu mengatur pembukuan, menjual beberapa perhiasan atau barang yang tidak terpakai untuk menutupi ini. Tapi aku tidak akan menalangi. Ibu harus merasakan konsekuensi dari tindakan ibu. Seperti Saka yang harus menanggung konsekuensi dari paksaan ibu." BI Asih terpana. Ini mungkin pertama kalinya dalam hidupnya Darto menolak membantunya secara finansial. Apalagi di saat dia sangat membutuhkan. "Kamu tegas sekali melihat ibumu seperti ini," bisiknya. Air mata mulai menggenang. Kali ini mungkin benar. "Justru karena aku sayang ibu, aku tidak mau ibu terus hidup dalam ilusi bahwa semua bisa diselesaikan oleh orang lain. Ibu harus belajar, Bu, sebelum karma yang berikutnya datang lebih besar." Dia berbalik, mengajakku pergi. Di mobil, perjalanan pulang terasa hening. "Keras sekali kata-katamu tadi," ucapku akhirnya. "Harus, Din," jawab Darto. Matanya menatap lurus ke jalan. "Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang membuatnya sadar. Karma sudah mulai beraksi. Dia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan dan kesombongannya. Dan kita tidak boleh menjadi tamengnya lagi." Aku memegang tangannya. Karma untuk BI Asih memang telah tiba, bukan dalam bentuk kutukan dramatis, tapi dalam bentuk konsekuensi logis dari keserakahannya dan ketidakpeduliannya terhadap kualitas. Namun, hatiku justru lebih berat. Karena karma ini, meski adil, juga berarti penderitaan baru bagi keluarga kami. Dan awal dari sebuah kejatuhan yang mungkin akan mengubah segalanya, termasuk cara BI Asih memandangi Saka dan kami. Dan seperti yang dikatakan Darto, ini mungkin baru permulaan. Tekanan itu seperti parasit yang perlahan namun pasti menggerogoti BI Asih. 1 minggu setelah pertemuan di kelurahan, tubuhnya yang biasanya tegap mulai melengkung. Dia harus menjual perhiasan emas sederhana peninggalan almarhum suaminya, beberapa perabotan lama, dan bahkan televisi di kamarnya untuk memenuhi pembayaran pertama pada keluarga Sukamto. Bisnis kue yang menjadi kebanggaan dan topeng kemandiriannya kini mati suri, malah menjadi bahan gunjingan di seantero kompleks. Boikot sosial terjadi secara halus. Tetangga menghindari obrolan panjang, undangan arisan, kebetulan tidak sampai ke rumahnya. Aku dan Darto tetap mengunjunginya sesuai jadwal, lebih sebagai kewajiban moral daripada keinginan. Setiap kali kami datang, rumahnya terasa semakin suram dan sunyi. Dia jarang bicara, hanya duduk di kursi goyangnya, menatap kosong ke halaman depan. Keangkuhannya telah menguap, tersisa cangkang rapuh seorang wanita tua yang kalah. Puncaknya terjadi 2 minggu kemudian. Darto menerima telepon panik dari tetangga terdekat BI Asih. Bu Asih jatuh di kamar mandi. Lemas. Kami sudah bantu dan panggilkan mantri. Kami bergegas ke sana. Kami menemukannya terbaring di tempat tidur, wajah pucat dan berkeringat dingin. Seorang mantri sedang memasang infus. Diagnosa sementara, tekanan darah sangat rendah, dehidrasi, dan kelelahan ekstrim. Stres berat, bisik mantri pada kami. Perlu istirahat total dan perhatian. Jangan sampai ada tekanan lagi.
Setelah mantri pergi dan kami sendirian di kamarnya yang redup, keheningan yang memilukan menyelimuti. Bei Asih menatap langit-langit, air mata mengalir pelan dari sudut matanya. Ini bukan tangisan marah atau manipulatif. Ini tangisan kehancuran. Darto duduk di sisi tempat tidur, memegangi tangannya yang dingin. Ibu. Kenapa semuanya jadi begini? Dart? Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Aku hanya ingin dihormati. Ingin diakui. Aku berdiri agak jauh, dekat pintu, memberi mereka ruang. Tapi aku mendengar setiap kata. Ibu sudah dihormati, kata Darto lembut. Tapi ibu menuntut penghormatan itu dengan cara yang salah. Dengan menyembunyikan kesalahan, dengan menyalahkan orang lain. Bei Asih memejamkan mata, lebih banyak air mata menetes. Kue itu, kue untuk Saka. Dia berhenti, menarik napas berat. Itu, sisa kue yang gagal. Yang biasanya aku buang atau beri ke kucing. Tapi hari itu, aku kesal. Darto dan aku saling pandang. Ini pengakuan. Kesal kenapa, Bu? Tanya Darto, suaranya tetap tenang. Karena Rina batal datang. Aku sendirian. Lalu Dinda telepon minta tolong dengan suara terburu-buru, seperti menitipkan barang, bukan cucu. Dan aku ingat dulu kamu, Dart, selalu ada untuk ibu. Sekarang kamu punya keluargamu sendiri. Semua perhatianmu untuk mereka. Suaranya bergetar. Dan saat Saka masuk, dia mirip sekali denganmu, tapi juga mirip Dinda. Dia seperti pengingat bahwa kamu sudah benar-benar pergi dari ibu. Aku menahan napas. Kecemburuan yang selama ini tersembunyi di balik sikap dinginnya akhirnya terbuka. Lalu, saat Saka agak rewel minta ibunya, tiba-tiba semua kesal itu meluap. Aku pikir aku bisa mendisiplinkannya, seperti dulu mendisiplinkanmu. Kasih kue yang keras itu, biar dia tahu hidup tidak selalu manis. Tapi dia terisak. Tapi dia muntah. Dan aku takut. Aku takut kalau ketahuan, kamu akan marah besar. Jadi aku bersihkan. Aku suruh dia diam. Aku bilang itu rahasia. Dan aku bohong pada kalian. Pengakuan itu keluar seperti semburan air yang lama tertahan. Jujur. Dan karena itu, menghancurkan. Dan kata-kata, pembawa sial, desak Darto perlahan. Meski sepertinya dia sudah tahu jawabannya. Bei Asih mengangguk pelan, penuh malu. Itu keluar dari mulutku saat aku paling kesal dan takut. Aku lihat wajahnya yang ketakutan, dan aku merasa seperti monster. Daripada mengaku salah, lebih mudah menyalahkannya. Bilang dia penyebab masalah. Itu keji. Dia menutup wajahnya dengan tangan yang gemetar. Aku keji. Dia menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan sisa kekuatannya. Bisnis kue, semuanya kebohongan. Aku pelit, pakai bahan seadanya, marah kalau dikritik. Aku pikir dengan bersikap tinggi, orang akan segan. Tapi yang terjadi, malah diumpetin, diboikot, sampai membuat anak orang sakit. Tangisnya kini menjadi isakan menyedihkan. Aku sudah jatuh. Nak, neneknya Saka sudah jatuh. Dan semua ini kesalahanku sendiri. Ruangan itu dipenuhi oleh suara tangisnya yang penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya, Bei Asih tidak memainkan peran sebagai korban atau orang yang disalahpahami. Dia mengakui dirinya sebagai pelaku, sebagai sumber masalah. Darto memeluk ibunya yang ringkih, membiarkan dia menangis di bahunya. Di wajah Darto, terlihat kelegaan yang campur aduk dengan kesedihan. Kelegaan karena akhirnya mendapat kebenaran yang utuh. Kesedihan karena melihat orang yang dulu kuat dan dikaguminya hancur seperti ini. Aku mendekat perlahan. Bu, panggilku lembut. Dia mengangkat wajahnya yang basah, matanya bengkak, memandangku dengan rasa takut dan malu yang dalam. Seolah aku akan menghakiminya. Dan memang, aku punya setiap hak untuk itu. Yang paling terluka dalam semua ini adalah Saka, kataku, berusaha menjaga suara tetap datar. Dia mengompol lagi. Takut pada orang dewasa. Butuh terapi. Semua karena ulah ibu. Dia mengangguk, tak sanggup berkata-kata.
Tapi pengakuan ibu malam ini, itu awal. Awal yang sangat terlambat, tapi lebih baik daripada terus berbohong. Sekarang, pilihannya, ibu bisa tenggelam dalam penyesalan ini, atau ibu bisa bangun dan mencoba memperbaiki, sekecil apapun itu. Memperbaiki? Bisiknya, seolah kata itu asing. Bagaimana? Saka pasti benci aku. Dia anak kecil, Bu. Hatinya masih bisa belajar memaafkan jika melihat perubahan yang tulus. Tapi itu proses panjang. Dan dimulai dari sini. Dari ibu yang harus mau ikut terapi keluarga, yang harus belajar mengendalikan emosi dan ego, dan yang harus membuktikan lewat tindakan, bukan kata-kata, bahwa ibu mencintainya tanpa syarat. Dia memandiku lama, seolah melihatku untuk pertama kalinya, bukan sebagai musuh yang merebut anaknya, tapi sebagai seorang ibu yang juga berjuang untuk anaknya. Aku mau coba, desisnya, suaranya penuh kerapuhan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku tidak janji bisa langsung berubah, tapi aku mau coba. Untuk Saka, untuk kalian, dan untuk diriku sendiri yang sudah tersesat lama sekali. Pengakuan dan kejatuhan Bei Asih terjadi bersamaan malam itu. Dia jatuh dari singgasana ilusi kesempurnaan yang dia bangun selama puluhan tahun. Tapi di puing-puing kehancuran itu, untuk pertama kalinya, tumbuh tunas. Keaslian yang rapuh. Sebuah permulaan yang pahit, tapi sebuah permulaan. Dan untuk kami, ini adalah titik balik. Apakah kami bisa memaafkan? Apakah Saka bisa pulih? Itu pertanyaan untuk masa depan. Tapi setidaknya, malam ini, kebenaran akhirnya menang. Dan kebenaran, sekalipun pahit, adalah satu-satunya fondasi yang kuat untuk membangun sesuatu yang baru, atau untuk mengubur yang lama dengan damai. Pengakuan Bei Asih di ranjang sakitnya bukanlah titik akhir, melainkan garis start dari sebuah maraton yang melelahkan. Proses rekonsiliasi tidak pernah instan. Ia adalah serangkaian langkah kecil, tertatih-tatih, penuh dengan rasa sakit dan keraguan. Langkah pertama adalah memenuhi syarat keluarga Sukamto. Dengan bantuan Darto yang mengatur penjualan aset dan bernegosiasi ulang tentang cicilan, beban finansial itu perlahan teratasi. Proses itu sendiri adalah terapi kejut bagi Bei Asih. Melihat barang-barang berharganya pergi satu persatu membuatnya benar-benar memahami arti tanggung jawab. Dia tidak lagi mengeluh. Dia menerimanya dengan pasrah yang getir, seperti seseorang yang menelan obat pahit yang memang dia butuhkan. Usaha kue keringnya resmi ditutup. Selebaran penarikan produk dipasang di papan pengumuman kelurahan, dan secara personal dia meminta maaf pada pelanggan langganan yang masih tersisa. Banyak yang menerima dengan dingin, beberapa bahkan menyampaikan keluhan yang selama ini mereka pendam. Bei Asih mendengarkan, kali ini tanpa membela diri atau menyalahkan. Matanya hanya menunduk, menerima setiap kata seperti cambuk yang memang pantas dia terima. Itu adalah penghinaan publik terakhir yang harus dilaluinya, dan dia menjalaninya dengan diam. Lalu, ada kondisi kami, terapi. Bu Rara, psikolog Saka, setuju untuk melakukan beberapa sesi terapi keluarga terbatas, dengan syarat ketat bahwa fokusnya adalah untuk kepentingan pemulihan Saka, bukan untuk memuaskan ego Bei Asih. Pertemuan pertama di kantor Bu Rara sangat canggung. Saka langsung mendekatiku, menolak kontak mata dengan neneknya. Bei Asih duduk dengan kaku, tangannya terkepal di pangkuan. Bu Rara memulai dengan lembut. Saka, nenek ada di sini karena dia ingin mendengar perasaanmu. Apakah kamu mau memberitahu nenek, dengan kata-katamu sendiri, apa yang kamu rasakan saat di rumah nenek waktu itu? Saka memandangku, dan setelah kuanggukan kepala, dia berbicara dengan suara kecil namun jelas. Saka takut. Pipi Saka sakit. Perut Saka mual. Dan kata-kata nenek, itu bikin Saka sedih. Dia tidak menyebut frasa, pembawa sial. Tapi semua di ruangan itu paham. Bu Rara menoleh ke Bei Asih. Bagaimana perasaan ibu mendengar itu? Bei Asih menarik napas bergetar. Air matanya sudah menggenang sejak Saka mulai bicara. Nenek minta maaf. Saka, nenek salah besar. Nenek bukan mau menyakiti Saka. Nenek waktu itu sedang marah pada hal lain, dan nenek melampiaskannya pada Saka. Itu sangat tidak adil. Dan kata-kata nenek
Itu kata-kata buruk yang tidak boleh diucapkan pada siapapun, apalagi pada cucu nenek yang baik. Suaranya tercekat. Nenek menyesal. Dalam-dalam. Itu bukan permintaan maaf yang dramatis atau berbelit. Itu sederhana, langsung menyentuh inti, dan, yang paling penting, mengakui kesalahan tanpa berusaha membenarkan diri. Aku melihat perbedaan besar dari permintaan maafnya yang palsu dulu. Saka diam, memandang neneknya dengan tatapan yang masih waspada, tetapi juga penuh keingintahuan. Dia belum memaafkan, tapi setidaknya dia mendengarkan. Sesi-sesi berikutnya lebih berfokus pada mengajarkan Bei Asih cara berinteraksi yang sehat dengan Saka. Bu Rara seperti melatih ulang nalurinya. Bukan dengan memberi perintah atau memaksa, tapi dengan menawarkan pilihan. Dengan menghormati, tidaknya. Dengan memuji usahanya, bukan hasilnya. Awalnya kikuk. Saat kami berkunjung ke rumah Bei Asih yang kini terasa lebih sederhana, dia akan berkata, "Nenek ada jeruk, mau, Saka?" Dan jika Saka menggeleng, dia akan berusaha keras untuk hanya berkata, "Oh, baiklah," alih-alih mendesak atau tersinggung. Terkadang, ekspresi lamanya yang masam hampir muncul, tapi dia segera menahannya, menarik napas, dan tersenyum tipis. Prosesnya lambat dan penuh sandungan. Ada hari di mana Saka tiba-tiba mengingat sesuatu dan menjadi murung, menolak mendekati Bei Asih sama sekali. Ada hari di mana Bei Asih, mungkin karena lelah atau frustrasi pada dirinya sendiri, kembali bersikap dingin. Tapi perbedaannya sekarang adalah, dia menyadarinya. Dan keesokan harinya, atau bahkan beberapa jam kemudian, dia akan menyampaikan penyesalannya. "Maaf, tadi nenek lagi banyak pikiran. Bukan salah Saka." Perubahan paling nyata adalah sikapnya padaku. Dia tidak lagi menyelipkan sindiran atau membandingkan. Suatu sore, saat aku membawakan makanan yang kubuat, dia berkata, "Terima kasih, Dinda. Kamu ibu yang baik untuk Saka. Aku dulu iri padamu, karena kamu punya apa yang tidak kupunya lagi, perhatian penuh Darto dan kasih sayang polos dari seorang cucu. Tapi aku salah cara menunjukkannya." Pengakuan itu tulus. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihatnya bukan sebagai monster atau musuh, tapi sebagai manusia yang cacat, yang terluka, dan yang kini, dengan susah payah, mencoba memperbaiki diri. Saka tetap dalam terapi individu. Pemulihannya juga bertahap. Mengompol berangsur berhenti. Ketakutannya pada orang dewasa lain mulai berkurang. Meski terhadap Bei Asih, dia tetap menjaga jarak aman. Tapi suatu sore, terjadi sebuah momen kecil yang besar artinya. Bei Asih sedang menyiram tanaman di halaman. Seekor kucing liar mendekat. Saka, yang suka kucing, memperhatikannya. Bei Asih melihatnya, lalu pelan-pelan mengambil semangkuk air dan meletakkannya jauh dari dirinya, dekat dengan Saka. "Dia mungkin haus," bisiknya pada Saka, lalu berjalan masuk ke rumah, memberi ruang. Saka menghampiri mangkuk itu, lalu memandang ke arah Bei Asih yang mengintip dari balik jendela. Dia tidak tersenyum, tapi dia juga tidak takut. Hanya mengamati. Itu adalah sebuah kemajuan. Rekonsiliasi ini berat karena ia membutuhkan kerendahan hati yang terus-menerus dari Bei Asih, dan keberanian untuk mempercayai ulang dari Saka dan kami. Ia tidak menghapus luka. Luka itu akan tetap ada sebagai bekas. Tapi bekas luka itu tidak lagi diinfeksi oleh kebohongan dan kebencian. Beberapa bulan berlalu. Bei Asih kini lebih sering datang ke rumah kami, dengan pemberitahuan sebelumnya dan selalu dengan sesuatu yang sederhana. Sebuah gambar yang dia warnai untuk Saka, beberapa buah dari pasar. Dia tidak lagi memberi makanan olahan. Dia belajar. Suatu hari, Darto berkata padaku, "Dia seperti versi yang lebih tenang dari ibuku dulu. Masih keras kepala, tapi lebih manusiawi." Aku mengangguk. Karma telah berlaku, Dart. Bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk membongkar semua topengnya. Sekarang, untuk pertama kalinya, kita bisa melihat orang di balik topeng itu. Dan dia, mungkin untuk pertama kalinya, bisa melihat dirinya sendiri. Rekonsiliasi adalah pilihan, bukan kewajiban. Dan kami memilih untuk memberinya kesempatan, bukan karena dia berhak, tapi karena kami memilih untuk tidak membiarkan kepahitan masa lalu meracuni masa depan Saka.
Jalan masih panjang. Tapi setidaknya, sekarang kami berjalan di jalan yang sama, dengan peta kebenaran di tangan, meski dengan kaki yang masih tertatih. Dan dalam keheningan yang baru terbentuk antara kami, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan cinta yang mendadak, tapi sebuah rasa hormat yang pelan-pelan lahir dari kejujuran yang diperjuangkan dengan susah payah. 1 tahun. 12 bulan yang terasa seperti 1 dekade. Aku berdiri di dapur, menatap kalender yang sudah berganti halaman. Tanganku secara otomatis mengaduk sup ayam untuk makan malam. Aroma kemangi dan jahe memenuhi udara yang sudah tidak lagi terasa pengap oleh amarah. Dari jendela, aku melihat ke halaman belakang. Darto sedang membantu Saka memperbaiki sebuah pesawat mainan yang rusak. Konsentrasi mereka serius, kepala berdekatan. Tawa Saka sesekali terdengar, suara jernih yang dulu sempat hilang, dan kini kembali, lebih sering dan lebih bebas. Kemudian, bel depan berbunyi. Aku mengeringkan tangan. Aku tidak perlu lagi merasa tegang atau waspada. Aku berjalan ke pintu, membukanya. Di sana berdiri Bei Asih. Dia terlihat lebih tua, tentu saja. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi kini dibiarkan pendek dan praktis, lebih banyak uban. Pakaiannya sederhana, sebuah tas kain digantung di lengannya. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi ketajaman yang dingin, melainkan ketenangan yang agak lelah, seperti air danau setelah badai. Ibu datang, sapaku, membuka pintu lebih lebar. Maaf mengganggu, Dinda. Aku lewat pasar, lihat bolu panggang hangat. Ingat Saka suka, ujarnya, mengangkat sebuah bungkusan kertas coklat yang masih menguapkan aroma hangat dan manis yang asli. Tidak ada bau tengik atau kecurigaan. Wah, terima kasih, Bu. Saka pasti senang. Masuk dulu. Dia masuk, melepas sandal dengan hati-hati. Ritualnya sudah berubah. Dulu, dia masuk seperti ratu yang menginjakkan kaki di wilayahnya sendiri. Sekarang, dia menghormati ruang ini sebagai rumah kami. Saka melihatnya dari halaman. Ekspresinya tidak lagi panik atau bersembunyi. Dia mengamati sebentar, lalu kembali fokus pada pesawatnya. Itu adalah kemenangan kecil, ketenangan, bukan ketakutan. Saka, lihat, nenek bawa bolu hangat, panggil Darto. Saka berlari masuk, matanya berbinar. Bolu? Aku boleh lihat. Bei Asih membuka bungkusan itu di meja makan. Kue bolu itu tampak sempurna, keemasan, lembut. Aroma mentega segar menggoda. Dia mengambil sepotong kecil, menawarkannya pada Saka dengan telapak tangan terbuka, tidak memaksanya. Suka, Nek. Wangi, seru Saka, lalu dengan percaya diri mengambil potongan itu dan menggigitnya. Enak. Senyum merekah di wajah Bei Asih. Bukan senyum kemenangan atau kepuasan ego, tapi senyum lega yang sederhana. Syukur kalau suka. Aku menyiapkan teh. Kami duduk di ruang keluarga. Cahaya sore yang keemasan menyelinap masuk. Pembicaraan mengalir tentang hal-hal biasa. Kesehatan, rencana akhir pekan, kabar dari Rina yang akan pulang liburan. Lalu, Bei Asih menatap Saka yang asyik dengan bolunya. Suaranya pelan, namun terdengar jelas di keheningan sore itu. Saka, nenek punya sesuatu yang mau dikatakan. Saka mengangkat wajahnya, penuh perhatian. Nenek sudah sering minta maaf. Tapi hari ini, di sini, nenek mau bilang sekali lagi. Nenek menyesal atas semua hal buruk yang pernah nenek lakukan dan ucapkan padamu. Kamu bukan pembawa sial. Kamu adalah anugerah. Kebahagiaan terbesar untuk ayah dan ibumu, dan juga untuk nenek, meski dulu nenek terlalu bodoh untuk melihatnya. Dia berhenti, menelan ludah. Nenek tidak meminta kamu melupakan. Itu tidak adil. Tapi nenek berjanji, setiap hari, nenek akan berusaha menjadi nenek yang lebih baik. Yang mendengarkan, yang menghormati. Bisa nenek mulai dari sekarang. Saka memandangnya. Waktu seakan berhenti. Di mata anak berusia 7 tahun itu, terjadi proses yang dalam. Dia melihat ke arahku, ke Darto, yang tersenyum mendukung. Lalu, dia kembali menatap neneknya. Dia tidak langsung memeluk atau mengatakan, "Aku maafin, Nek." Itu terlalu cepat.
dan Saka sudah belajar bahwa kata-kata harus tulus. Sebagai gantinya, dia mengambil sepotong bolu lagi, lalu berjalan mendekati bayi Asih. Dia mengulurkan potongan itu. Untuk nenek. Bolunya enak. Terima kasih sudah beliin. Itu bukan pengampunan penuh. Itu adalah gencatan senjata. Sebuah jembatan yang dibangun dari sepotong kue yang segar. Sebagai antitesis sempurna dari kue basi yang dulu merusak segalanya. Bayi Asih menerimanya dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, sayang. Aku menatap Darto. Di matanya, aku melihat kelegaan yang mendalam, dan cinta yang tak terkatakan untuk keluarganya. Yang lama dan yang baru, yang akhirnya menemukan keseimbangan yang rapuh namun nyata. Malam itu, setelah bayi Asih pulang dan Saka tertidur, aku dan Darto duduk di teras, menikmati angin malam. Dulu, aku pikir, karma, berarti dia akan jatuh miskin, sakit-sakitan, dan sendirian, gumam Darto. Karma bukanlah balas dendam, Dart, jawabku, menatap bintang-bintang. Karma adalah hukum sebab akibat. Dia menuai kesendirian, kehancuran finansial, dan rasa malu karena benih kesombongan, kebohongan, dan kekejaman yang dia tanam. Tapi karma juga memberi ruang untuk pertumbuhan baru, jika seseorang memilih untuk belajar dari akibat itu. Dia memilih untuk belajar. Itu karma juga. Darto memegang tanganku. Dan kita? Apa karma kita? Kita memilih untuk melindungi, untuk memaafkan dengan syarat, untuk membangun batas yang sehat. Karma kita adalah keluarga yang lebih kuat, anak yang mulai pulih, dan ketenangan yang kita dapatkan karena berani berperang untuk kebenaran. Dia mengangguk. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi pada Saka. Tapi aku juga tidak mau terjebak di sana selamanya. Tidak ada yang melupakan, kataku. Tapi kita bisa memilih untuk tidak lagi membiarkan masa lalu itu mengendalikan masa depan kita. Kue basi itu telah meracuni banyak hal. Ia meracuni kepercayaan Saka, meretakkan hubungan kami, dan menelanjangi kebusukan yang tersembunyi. Tapi dari puing-puingnya, kami tidak membangun istana ilusi baru. Kami membangun pondasi yang lebih sederhana, terbuat dari batu-batu kebenaran yang keras, transparansi yang jernih, dan batas-batas yang jelas. Tidak semua luka sembuh sempurna. Saka mungkin akan selalu sedikit lebih waspada. Hubunganku dengan bayi Asih tidak akan pernah seperti ibu dan anak. Tapi kami telah menemukan sebuah bahasa baru. Bahasa kejujuran, bahkan ketika jujur itu sakit. Karma telah berlaku bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengajarkan, dan pelajaran itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Air mata seorang anak, hancurnya sebuah kebanggaan palsu, dan tahun yang penuh dengan perbaikan yang melelahkan. Namun, di tengah puing-puing itu, harapan baru tumbuh. Bukan harapan untuk keluarga yang sempurna, tapi harapan untuk keluarga yang utuh, dalam arti mampu mengenali luka, merawatnya, dan tetap berdiri bersama, meski dengan kaki yang kadang masih tersandung di atas reruntuhan masa lalu. Aku melihat ke dalam rumah, ke arah kamar Saka. Dia aman. Dia mulai bahagia. Dan untuk seorang ibu, setelah badai sebesar itu lebih dari cukup. Itu adalah seluruh dunia.